Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Dongbuan Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Dewa Primordial. Bab 161 CDN, memblokir kesuksesan. Tidak banyak pejuang muda yang bisa tampil begitu tenang di depan mata mereka sendiri, dan Li Mushen adalah salah satunya. Ji Yu berbisik di telinga Ji Ningqing, "Bibi, dia adalah Li Mushen, dia seharusnya memiliki bakat 1 dalam sejuta, dan dia memiliki kasih sayang dengan Linger." Li Mushen. Ji Ningqing sedikit menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata itu dia. Di Evil Dragon City, Ji Ningqing mengirim Wu Nu untuk membunuh Li Mushen. Baginya, ini hanya masalah sepele, tetapi Ji Ningqing tidak menyangka bahwa Li Mushen tidak dibunuh oleh Wu Nu, dan akhirnya datang Zhong Dingcheng bahkan muncul di depan. Dari dia, Li Mushen merasa ada yang salah dengan mata Ji Ningqing, dan diam-diam berpikir, apakah Ji Ningqing ini mengenal saya? Mengenai Ji Ningqing, kehidupan Li Mushen sebelumnya jarang terdengar. Basis kultivasi Ji Ningqing sangat kuat, tetapi dengan kepribadian yang kejam, sangat arogan, egois, jangan tersinggung, jika ada yang memiliki sedikit masalah padanya. Maka itu akan membawa bencana ke tubuh bagian atas dan mati. Di kehidupan sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang sebanding dengan Ji Ningqing menghindarinya dan tidak berani bergaul dengannya sama sekali. Jika Ji Ningqing menjadi sasaran, itu bukan kabar baik bagi Li Mushen. Sambil tersenyum, Ji Ningqing berkata kepada Li Mushen, kamu mengatakan bahwa Zhong Linger ingin menikahi Ji Yu. Saya pikir dia seharusnya sangat bahagia. Zhong Bugui mengangguk, dan dia juga berkata, ya, Linger memang seperti ini. Dia sangat mengagumi putra sulung Ji Yu, dan mereka berdua saling jatuh cinta. Li Mushen diam-diam memarahi Zhong Burek karena menjadi anak yang tidak tahu malu, karena berbicara omong kosong di depan begitu banyak orang kuat, jika Linger dan Ji Yu benar-benar akur. Mengapa Zhong Burek menahan Linger di loteng dan tidak diizinkan pergi? Di aula keluarga Zhong, para penonton menganggukkan kepala sebagai pujian. Lagi pula, citra Zhong Bugui dalam pikiran mereka tidak akan pernah berbohong. Jika keduanya tidak jatuh cinta, tidak akan ada kemungkinan Ji Yu akan datang ke sini untuk bertunangan. Kepemimpinan Ji Ningqing. Pada saat ini, seorang seniman bela diri bertanya, Penatua, karena kedua pihak bertunangan, mengapa Tuan Muda Ji Yu muncul saat ini, tetapi Nona Linger belum muncul? Banyak prajurit masih ingin menyaksikan wajah asli keluarga Nona Zhong, apakah itu seperti yang dikabarkan? Zhong Bugui tertawa dan berkata, Linger terlihat malu di depan begitu banyak orang. Karena semua orang ingin Linger keluar dan melihat semua orang tua ini akan membawanya ke sini. Kerumunan berpisah, Zhong Bugui meninggalkan balai keluarga Zhong dan pergi ke loteng tempat tinggal Zhong Linger secara pribadi. Li Mushen tinggal di balai keluarga Zhong, sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang dilakukan rubah tua Zhong Bugui ini. Hidupmu sangat besar, dan kamu tidak mati di Evil Dragon City. Pada saat ini, Ji Ningqing berkata langsung kepada Li Mushen dengan perlahan. Hati Li Mushen berubah, tetapi ekspresi wajahnya tetap sama, dan dia berkata dengan ringan, Raja Wu Nu dari keluarga Yu di Evil Dragon City mengejar dan membunuhku, mungkin itu dikirim olehmu. Ji Ningqing mengangguk. Mengapa? Li Mushen mengira itu dikirim oleh Yu Changtian, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Ji Ningqing. Ji Ningqing mengangkat kelopak matanya, melirik Li Mushen, dan kemudian merendahkan dirinya, aku ingin membunuh seseorang, apakah aku masih butuh alasan? Percakapan antara Li Mushen dan Ji Ningqing tidak dapat disembunyikan, dan langsung didengar oleh semua orang di aula, dan banyak prajurit terkejut. Li Mushen benar-benar lolos dari kejaran Raja Wu Nu, begitu kuat. Tetapi lebih banyak prajurit menghela nafas dan menyesal, mereka semua tahu bahwa Ji Ningqing adalah seorang wanita, begitu dia ingin membunuh seseorang, dia harus membunuh. Karena Ji Ningqing ingin membunuh Li Mushen benar-benar tidak bisa melarikan diri. Ji Yu tersenyum menghina, kekuatanmu cukup kuat. Aku tidak menyangka kamu lebih mampu melarikan diri. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melarikan diri di depanku. Li Mushen dengan tenang berkata, saya tidak bisa melarikan diri. Ji Yu terkejut, kenapa? Karena aku bisa membunuhmu, tidak perlu lari. Li Mushen berbicara perlahan, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Prajurit di sekitarnya gempar. Wajah Ji Yu semakin tenggelam, dan dia kehilangan semua muka. Dia tidak menyangka bahwa Li Mushen ingin membunuhnya.
Anda harus tahu bahwa dia sekarang berada di peringkat 29 dalam daftar jenderal, dan peringkat Li Mushen telah lama lebih dari 100. Keduanya tidak pada level yang sama dan dapat dibandingkan. Kamu bilang kamu bisa membunuhku, jadi mari kita coba. Mata Jiyu memancarkan cahaya mematikan. Nona Linger ada di sini. Pada saat ini, teriakan nyaring datang dari luar aula keluarga Zong. Zong Bugui membawa Zong Linger kembali ke aula dari kerumunan yang terpisah. Pada saat ini, Zong Linger memiliki senyum kuyu di wajahnya, dan Wonwo berdiri di samping Zong Bugui, tampak mungil dan menyedihkan, seperti bunga teratai putih halus, yang membuatmu kuyu. Berdiri di belakang Zong Bugui, Zong Linger tidak melihat siapapun, dan sepasang mata yang indah hanya tertuju pada Li Mushen. Zong Bugui duduk dan berkata perlahan, "Linger, bagaimana perasaanmu tentang putra tertua Jiyu? Kamu harus mencari tahu." "Ya." Zong Linger menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saya mengagumi dan memuja Jiyu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa karena Jiyu menyukai saya, dia akan datang untuk melamar. Apakah kamu suka jika kamu menikah dengannya?" Cahaya melintas di mata Zong Burek, menatap Zong Linger. "Aku." Zong Linger berhenti, menggigit sudut mulutnya yang indah dengan bunga persik. Dia melirik Li Mushen, menundukkan kepalanya, dan suaranya sedikit tidak terdengar, "Aku akan melakukannya." Meskipun suara Zong Linger kecil dan samar, semua orang di aula keluarga Zong masih mendengarnya. Semua orang berpikir bahwa alasan suara rendah Zong Linger hanyalah rasa malunya, tetapi mereka tidak tahu bahwa suaranya hanya keengganan. Zong Bugui mengangguk puas, lalu menatap Li Mushen, dan berkata, "Kamu juga mendengarnya, Linger sangat ingin menikahi Jiyu." Wajah Li Mushen tenang. Di loteng, Li Mushen telah berbicara dengan Linger, memintanya untuk menahan Zong Buhui, dan dia tidak mau menikahi Jiyu setelah terbunuh. Tapi sekarang Linger telah berkompromi, tidak ada yang bisa membuatnya kompromi, hanya satu syarat, yaitu ayahnya. Melihat Li Mushen tidak berbicara, Zong Buhui tersenyum, lalu menatap Jin Ningqing dan Jiyu, karena kedua belah pihak telah sepakat pertunangan akan berlangsung seperti ini hari ini. "Aku tidak tahu kapan kita akan menikah." Jin Ningqing berkata, "Pada hari yang baik dan hari yang baik, kita akan menikah pada hari ke-9. Tubuh Zong Linger bergetar, dan meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya dan berdiri diam di samping, matanya selalu menatap Li Mushen. Sangat baik. Li Mushen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Linger. Dia berkata dengan keras, "Saya mendengar bahwa tetua pertama pernah berkata bahwa jika dia dapat menyelamatkan pemilik Zong Wudi, dia akan menikahi Linger dengan siapa. Mungkinkah Tuan Muda Sulung Jiyu telah membangunkan tuannya?" Wajah Zong Bugui langsung ditarik ke bawah, dan wajahnya menjadi dingin untuk sementara waktu. Dia menatap Li Mushen, senyum di wajahnya mereda, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mata Jin Ningqing dipenuhi dengan niat membunuh. Jiyu mendengus dingin, dan berkata, "Li Mushen, mengapa kamu menentangku?" Li Mushen tidak memperhatikan Jiyu, tetapi tetap menatap Zong Bugui, juga minta yang lebih tua untuk mengungkapkan apakah patriark sekarang telah diselamatkan oleh putra tertua Jiyu. Di aula keluarga Zong, ada banyak diskusi, dan banyak orang menganggukkan kepala memuji. Memang benar bahwa Penatua Agung pernah berkata bahwa jika ada yang bisa menyelamatkan patriark keluarga Zong, dia akan menikahi Linger dengannya. Mungkinkah apakah Jiyu sudah menyelamatkan Zong Wudi? Terakhir kali, Jiyu membawa obat suci, tetapi dia juga tidak membangunkan Zong Wudi, jadi dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Wajah Zong Bugui jelek, niat membunuh sudah muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Belum." Mengatakan ini, semua orang di aula gempar. Bahkan dua penjaga langit di kota Zongding sedikit mengernyit. Mereka diundang oleh Zong Bugui untuk datang ke keluarga Zong untuk menyaksikan pertunangan Zong dan Ji. Mereka mengira Zong Wudi telah ditangkap. Dia diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih belum bangun. Dengan mengatakan ini, Zong Bugui telah melanggar apa yang dia katakan. Ada banyak diskusi di aula. Li Mushen berdiri dengan tenang, dan dia harus menghentikan pertunangan Jiyu dan Linger. Jiyu mengambil langkah dan berkata, "Tuanku, Leng Sengjian, sedang menuju ke kota Zongding. Dengan dia di sini, racun jahat di kepala keluarga Zong dapat disembuhkan." Semua orang menjadi tenang, dan mata para murid keluarga Zong berbinar ketika mereka mendengar kata-kata Jiyu. Mereka semua tahu bahwa Tuan Jiyu adalah seorang alkemis yang kuat, dan mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan tuannya. "Kapan si Zun akan datang?" kata Zong Bugui. "Mungkin dalam beberapa hari terakhir," jawab Jiyu. Li Mushen hanya menonton percakapan antara Jiyu dan Zong Bugui dengan dingin, dan bahkan mencibir dalam hatinya, jika Zong Bugui benar-benar ingin membangunkan Zong Wudi.
Tidak perlu menggunakan Linger untuk mengobati racun jahat Zhong Wudi. Disita, dan racun apa yang ada di sana. Tetapi Li Mushen tidak memiliki cara untuk membantah saat ini, hanya bertanya kepada Zhong Bugui, saya tidak tahu apakah yang dikatakan tetua itu dapat dianggap serius. Apa? Li Mushen berkata, jika ada yang bisa menyelamatkan patriark keluarga Zhong, dengan siapa Linger akan bertunangan. Zhong Bugui mengangguk, tetapi hatinya merasa sedikit gelisah, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Li Mushen. Li Mushen hanya tersenyum, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang yang hadir dengan jelas, bagaimana jika aku bisa menyelamatkan patriark keluarga Zhong sebelum Jiyu. Mata Jiningking membeku, dan dalam sekejap aura pembunuh terpancar dari aula, jika Anda bisa menyelamatkan Zhong Wudi, Anda tidak akan menikah. Orang tua dari Tianjilu berdiri di tengah kerumunan dan tertawa, anak ini memiliki banyak keberanian. Dia berani menghentikan pertunangan di depan dua seniman bela diri Zhongji. Ini pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhong Bugui berdiri perlahan, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun jahat dari patriark? Li Mushen mengangguk, menunjukkan bahwa dia percaya diri. Zhong Bu menyesal dan berpura-pura gembira, tetapi niat membunuh tersembunyi di matanya, bagus sekali. Setelah itu, Zhong Bugui berkata kepada pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan dan ras yang berbeda yang menonton di aula. Karena Li Mushen memiliki cara untuk menyembuhkan racun jahat dari patriark, sebelum dia dapat menyembuhkan racun jahat dari patriark, maka Linger dan Ji pernikahan Anda akan ditinggalkan sementara. Zhong Bugui memandang Li Mushen, sekarang apakah kamu puas? Bab 162. CDN. Pertarungan Menara Langit Mabuk. Li Mushen mengangguk. Saya harap Anda benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan Zhong Wudi, daripada membicarakannya di sini. Jiningking berdiri, berkata dengan dingin, lalu pergi bersama Jiyu dan keluarga Ji yang kuat. Jiyu berhenti di depan Li Mushen dan menatap Li Mushen. Aku harap kamu bisa membangunkan Zhong Wudi, tapi kurasa tidak ada kesempatan. Linger ditakdirkan untuk menjadi milikku. Setelah itu, Jiyu tersenyum menawan dan pergi. Dia telah melihat racun jahat Zhong Wudi telah sangat memburuk, dan itu tidak akan bertahan lama, bahkan Master Leng Shengjian mungkin tidak memiliki cara sedikit pun untuk menyelamatkan Zhong Wudi. Hanya mengandalkan Li Mushen, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Bangun, Jiyu tidak percaya. Setelah Jiyu pergi, Linger menghela nafas lega, tetapi dia sangat cemas, dia tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan ayahnya kecuali Teh Kuduk Xian. Dan jika Anda ingin mendapatkan Teh Kudu Immortal, Anda harus menikahi Jiyu, sehingga Zhong Bugui akan menggunakan racun untuk mencoba menyelamatkan ayahnya. Semuanya, aku minta maaf karena membuatmu datang ke sini dengan sia-sia. Zhong Bugui meminta maaf kepada para prajurit di aula. Upacara pertunangan diganggu oleh Li Mushen, tetapi para pejuang ini tidak mengeluh. Banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat senang melakukannya. Pernikahan keluarga Zhong dan keluarga Ji pasti akan meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat, yang jelas akan menyebabkan kerusakan ke kekuatan lain. Pengaruh buruk tentu saja adalah hal yang baik untuk diganggu. Prajurit yang datang juga pergi satu demi satu. Zhong Bugui berjalan ke arah Li Mushen, aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan Li Mushen berdiri dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu 3 hari. Setelah 3 hari, datanglah ke keluarga Zhong untuk mengobati patriark. Aku harap kamu bisa menyembuhkan racun jahat patriark, jika tidak. Zhong Bugui memandang Li Mushen, matanya seperti pisau, memotong daging dan darah orang. Li Mushen juga menatap Zhong Bugui dan berkata dengan tenang, aku akan melakukannya. Setelah itu, Li Mushen mengabaikan Zhong Bugui, langsung pergi, dan datang ke Zhong Linger. Saudara Mushen. Li Mushen mengangguk dan berkata dengan lembut kepada Zhong Linger, kamu tunggu aku tidak akan membiarkan kamu menikahi Jiyu. Ya, Linger sedang menunggumu. Li Mushen tersenyum dan meninggalkan balai keluarga Zhong. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah Li Mushen dan prajurit yang datang pergi, wajah Zhong Bugui menjadi sangat muram, dia mendengus dingin, dan menyuruh tetua Zhong Tong untuk membawa Zhong Linger kembali ke loteng. Pernikahannya dengan Jiyu sedang berlangsung. Setelah meninggalkan rumah Zhong, Li Mushen sedang berjalan di jalan, dan tiba-tiba, lelaki tua dari Qianjilu muncul di depan Li Mushen. Apakah ada yang salah? Orang tua itu tersenyum, aku tidak menyangka kamu begitu berani, aku ingin tahu apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun jahat Zhong Wudi di aula keluarga Zhong. Li Mushen terdiam. Orang tua itu berkata lagi, saya punya cara untuk mengobati racun jahat Zhong Wudi, bagaimana kalau menjualnya kepada Anda? Oh,
Mata Li Mushen terkejut, dia tidak menyangka bangunan 1000 mesin ini begitu kuat sehingga bahkan racun jahat di tubuh Zhong Wudi bisa diobati. Berat Zhong Wudi adalah racun jahat Solanum nigrum, dan sulit untuk mengobati racun yang begitu mematikan di dunia. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata Li Mushen, dan dia berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka dia akan tahu racun apa yang terkandung dalam Zhong Wudi. Sepertinya dia benar-benar punya cara untuk mengobatinya. Cara apa? Atau berapa banyak koin bela diri yang kamu inginkan? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, hanya tersenyum, membuat Li Mushen mengerutkan kening, dan berkata, jika kamu tidak menginginkan koin Wu, apa yang kamu inginkan? Kamu tahu bahwa lelaki tua itu berasal dari gedung 1000 mesin. Selama kamu bergabung dengan gedung 1000 mesin, aku akan memberitahumu cara mengobati racun jahat Zhong Wudi. Li Mushen menolak, dan Raja Molong sebenarnya menyuruh Li Mushen untuk menjauhkannya dari gedung Qianji. Dia juga bisa merasakan kengerian gedung Qianji, menjauh darinya, dan tidak terlalu terlibat dengan gedung Qianji ini. Li Mushen menolak tanpa berpikir, yang mengejutkan lelaki tua itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Aku tidak akan bergabung dengan Qianji Lu. Orang tua itu tidak menahan diri, karena ini masalahnya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika tidak ada cara bagi saya, akan sulit untuk menyembuhkan racun jahat Zhong Wudi. Aku hanya punya cara. Pria tua itu terkekeh, jika masih tidak ada cara untuk membangunkan Zhong Wudi, datanglah ke restoran untuk menemukan saya, Zhong Wudi hanya memiliki 10 hari untuk hidup. Anda harus berpikir jernih. Setelah berbicara, lelaki tua itu langsung pergi dari sini. Li Mushen melihat sosok lelaki tua yang pergi, mengerutkan kening dalam diam, tidak tahu mengapa lelaki tua itu memintanya untuk bergabung dengan Tousan Machine Building. Setelah melewati beberapa jalan, pada saat ini, 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji menghalangi jalan Li Mushen. Li Mushen berhenti. Tuan mudaku punya undangan. Jangan pergi. 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji memblokir mundurnya Li Mushen lagi, Li Shaoxia, sebaiknya kamu pergi. Menghembuskan napas, kedua pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini sebenarnya adalah 2 pembangkit tenaga seni bela diri tingkat tinggi. Li Mushen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu subscribe dulu channel CDN dan aku pergi. Setelah itu, Li Mushen, dipimpin oleh 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji, berjalan melalui beberapa jalan yang ramai dan datang ke sebuah restoran bernama Zuik Xiaolou. Memasuki restoran, ada banyak kegembiraan, makanan lezat, dan aromanya meluap. Ada penuh prajurit duduk di mana-mana, berbicara dan berdiskusi bersama. Ketika Li Mushen memasuki restoran, banyak prajurit memperhatikan Li Mushen. Bukankah ini Li Mushen, mengapa dia datang ke sini? Mereka semua tahu bahwa Li Mushen mengacaukan pernikahan antara keluarga Zhong dan keluarga Ji dalam keluarga Zhong, dan mereka harus membuat para pejuang ini mengaguminya. Meskipun Li Mushen menghilang setelah memenggal kepala Yulin, tetapi kali ini dia muncul di kota Zhongding lagi, dan dia melakukan hal lain yang membuat banyak pejuang di kota Zhongding membicarakannya. Tuan ada di lantai 2. Li Mushen langsung menuju lantai 2. Hanya ada Jiyu di lantai 2 Zuik Xiaolou. Meja giok dipenuhi dengan berbagai hidangan khas Zuik Xiaolou, yang penuh warna dan aroma, yang membuat jari telunjuk bergerak. Seluruh lantai 2 harum, tapi Jiyu duduk di sana, memejamkan mata beristirahat, dan tidak makan sesuap pun piring. Mendengar suara itu, Jiyu membuka matanya, kamu di sini. Dia memberi isyarat dan Li Mushen duduk di seberang meja giok. Ada apa denganku? Jiyu tersenyum, tidak apa-apa, tidak bisakah aku menemukanmu? Di atas meja batu giok, Li Mushen mengambil anggur berkualitas, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, meminumnya dalam satu tegukan, dan langsung menggerakkan sumpitnya tanpa melihat Jiyu. Alis Jiyu berkerut, dia minum segelas anggur berkualitas sendiri, menutup matanya sedikit seolah-olah mabuk, dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah anggur Sendai. Ini adalah anggur khas Zuik Xiaolou, yang dikabarkan telah difermentasi selama ribuan tahun. Itu telah diseduh, dan sangat berguna untuk budidaya prajurit, bagaimana menurutmu? Li Mushen. Aku belum pernah menikmati anggur yang begitu lezat, dan aromanya adalah yang terbaik. Li Mushen mengambil minuman lagi. Kamu baru saja mengacaukan pernikahanmu dengan keluarga Zhong di aula keluarga Zhong. Kurasa kamu tidak bertanya saya untuk minum. Jiyu meletakkan gelas anggur dan tersenyum, sejak kamu mengatakan itu, aku tidak perlu bertele-tele, menyerah linger, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Li Mushen mengangkat kelopak matanya dan menatap Jiyu, tidak mungkin. Setelah berbicara, Li Mushen minum segelas anggur lagi. Jiyu tidak marah, tetapi melanjutkan.
Apakah Anda tahu bahwa bibi saya akan membunuh Anda, jika Anda menyerah Linger, menyerah pengobatan racun jahat Zhongwudi dan meninggalkan kota Zhongding? Saya akan membiarkan bibi saya luang hidupmu, selamatkan hidupmu. Terakhir kali, dia tidak mengirim siapapun untuk membunuhku, apakah menurutmu aku akan takut? Cahaya dingin melintas di mata Jiyu, kamu benar-benar ingin menjadi begitu terobsesi. Kamu adalah orang yang terobsesi. Li Mushen memandang Jiyu dengan serius, jika kamu berani menikahi Linger, aku akan membunuhmu. Haha, kamu menginginkan hidupku. Jiyu sedikit terkejut, dan kemudian tertawa, meskipun dia dan Li Mushen sama-sama berada di puncak Jenderal Bintang 9, kekuatan mereka jauh dari satu sama lain. Dia menempati urutan ke-29 dalam daftar jenderal, tapi bagaimana dengan Li Mushen? Jiyu menggelengkan kepalanya, seorang pria yang bahkan belum masuk dalam daftar 100 jenderal teratas mengatakan dia ingin membunuhku. Li Mushen, apakah kamu sedang bermimpi? Anda boleh mencobanya. Li Mushen berkata perlahan. Mata Jiyu berkilat dingin, aku akan bersulang untukmu. Jiyu mengambil kendi dan menuangkan anggur untuk Li Mushen, dan anggur itu keluar dari kendi dengan kekuatan dahsyat. Li Mushen mengangkat gelas anggur dan menangkap anggur satu persatu, tetapi pada saat ini, Jiyu tiba-tiba menembak dengan tangan seperti cakar, membangkitkan kekuatan surga dan bumi. Dan dengan suara darah spiritual yang mengalir deras, dia meraih langsung ke Li Mushen. Tubuh Li Mushen hanya mundur sedikit, lalu menghindari genggaman Jiyu, sambil memegang gelas anggur di satu tangan, sementara jari tengah lainnya mengetuk gelas anggur dan menembak Jiyu. Memanggil. Setetes anggur mengandung kekuatan surga dan bumi di tubuh Li Mushen, dan itu memercik 3 inci dari siku Jiyu. Dalam sekejap, Jiyu mengerutkan kening, lengannya gemetar, dan dia melangkah mundur. Setelah mundur beberapa langkah, Jiyu berhenti, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia memegang siku yang terluka, tetapi Li Mushen menyerang titik lemah sikunya sekilas. Melihat Li Mushen, yang duduk di sana dengan tenang dengan ekspresi tenang, Jiyu berpikir dalam hati, kekuatannya sangat kuat sehingga dia tidak kalah denganku sama sekali. Sepertinya aku meremehkannya. Li Mushen hari ini awalnya menguasai kekuatan langit dan bumi. Setetes anggur mengetuk kembali Jiyu dan membuka indera spiritualnya. Setiap gerakan Jiyu berada di bawah kendali Li Mushen, dan bahkan mengandalkan indera spiritualnya, Jiyu ditembak pada saat ini, dia menemukan kelemahannya. Dan ini adalah kengerian persepsi spiritual. Setelah meminum sisa anggur, Limu berkata, sekarang, bagaimana perasaanmu? Wajah Jiyu tidak tampan, dan 2 orang kuat keluarga Ji yang menjaga di luar naik ke atas ketika mereka mendengar suara dari lantai atas. Melihat Jiyu yang terluka, wajahnya menjadi marah, dan dia langsung menembak Li Mushen. Jiyu tidak menghentikannya, meskipun dia tidak berencana untuk membunuh Li Mushen sekarang, dia masih ingin membuatnya menderita. Ketika 2 orang kuat keluarga Ji datang, Li Mushen juga sangat tenang, dia duduk di meja dan piring batu giok, memegang gelas anggur. Ketika 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji mendekat, epicentrum di danau Renling muncul di tangannya. Dan indera spiritualnya ditekan dalam jarak 10 meter. Semua tindakan dari 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji berada di bawah kendalinya. Dengan ayunan pedang yang berat, orang kuat keluarga Ji yang tak terduga tertembak dan terbang keluar. Dan orang kuat keluarga Ji lainnya melonjak dengan energi spiritual dan langsung menyerang Li Mushen. Bab 163, CDN, Pengepungan Larut Malam. Li Mushen mengelak, menggunakan Xiaoyao dari awan, melangkah keluar dalam 1 langkah, tiba-tiba muncul di belakang orang kuat keluarga Ji. Dan langsung menggunakan gelombang air berat pertama dalam teknik pedang api yang menutupi air untuk mengusir orang kuat keluarga Ji, melakukan tidak berhenti. Dan kemudian terpaksa menyapu 1000 gunung, dengan semua kekuatan zaman pedang dimusnahkan, setiap gerakan lebih cepat dari yang berikutnya. Dan kekuatannya lebih menakutkan daripada setiap gerakan, menyerang keluarga Ji dengan kuat, pedang itu kedap udara, dalam kekuatan di bawah pengertian spiritual. Dia tiba-tiba menyerang titik lemah pria kuat keluarga Ji, menjatuhkannya ke udara. Mendengar bunyi klik, pria kuat keluarga Ji itu langsung menghancurkan palang di lantai 2 dan jatuh ke lantai berikutnya, meskipun dia tidak terluka parah. Dia jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Pertarungan di lantai 2 menarik perhatian para prajurit yang sedang makan di lantai pertama. Bukankah ini dari keluarga Ji, mengapa seseorang dipukuli dari atas? Seseorang bertanya dengan heran. Seseorang berani mengalahkan keluarga Ji, bukankah dia ingin hidup, siapa yang begitu berani? Para prajurit di lantai pertama berdiskusi, tetapi mata mereka tertuju pada lantai 2 menara Zuixiao, ingin tahu apa yang terjadi. Seorang prajurit melihat Li Mushen melalui palang horizontal. Ini Li Mushen.
Dia diundang oleh keluarga Ji, tetapi dia tidak menyangka akan berani mengalahkan keluarga Ji. Kata seseorang. Tetapi lebih banyak prajurit yang terkejut. Harus diketahui bahwa basis kultivasi keluarga Ji ada di ranah seni bela diri tingkat tinggi, dan Li Mushen hanya puncak dari Jenderal Bintang 9. Sampai sejauh mana? Ada banyak diskusi di lantai pertama. Di lantai 2, Li Mushen membawa Divine Iron Epi kembali ke Danau Renling, dan kemudian terus duduk di meja giok, makan makanan dan minum anggur berkualitas. Tanpa memasukkan Jiyu di atas meja, mata. Pada saat ini, wajah Jiyu sangat suram, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Li Mushen akan mengusir 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang dia bawa dengan begitu mudah. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran Li Mushen mampu melarikan diri dari Raja Wunu dari keluarga Yu, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Dan kedalaman tersembunyinya sangat dalam sehingga tidak ada yang pernah mendengarnya. Mata Li Mushen tenang dan dalam, dan dia berkata ringan kepada Jiyu, apakah kamu pikir aku bisa membunuhmu? Jiyu ingin mengatakan sepatah kata pun, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, dia melihat bunga di depannya, Li Mushen sudah muncul di depannya. Pedang berat besi ilahi telah menyentuh tenggorokannya, dan aura kematian seketika memenuhinya di tubuh Jiyu. Jiyu berkeringat dingin. Apakah kamu percaya bahwa pedang ini akan membunuhmu? Jiyu tidak berani bergerak sama sekali, bahkan tidak berani bernafas. Kekuatan Li Mushen telah melebihi harapannya. Dan sekarang dia tahu bahwa meskipun dia berada di peringkat 29 dalam daftar jenderal militer, dia tidak akan menjadi miliknya. Lawan. Aku percaya. Jiyu berkata dengan suara yang dalam bahwa dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Li Mushen. Li Mushen sekarang memiliki kekuatan yang mengerikan di puncak Jenderal Bintang 9, yang cukup untuk membuktikan betapa mengerikan bakatnya. Prestasi masa depannya adalah tidak berarti di sini Li Mushen, dia harus mati. Lepaskan, guru. Kedua pembangkit tenaga listrik keluarga Ji meledak dan berteriak marah pada Li Mushen. Li Mushen memandang Jiyu, dan tiba-tiba ada senyum di sudut mulutnya. Dia mengambil kembali Divine Iron Epi dan kembali ke meja giok untuk duduk. Kedua ahli keluarga Ji menghela nafas lega, dan Jiyu juga menghela nafas lega, menatap Li Mushen dengan mata dingin, wajahnya semakin pucat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kedua pembangkit tenaga listrik keluarga Ji bertanya dengan cemas. Limbah. Jiyu mengutuk keras, sekelompok sampah. Li Mushen minum dan makan sendirian, dan akhirnya Jiyu hanya melirik Li Mushen dan mendengus dingin, pergi. Jiyu membawa 2 orang kuat keluarga Ji ke bawah dengan malu. Di Menara Zuixiao saat ini, banyak prajurit memperhatikan apa yang terjadi di lantai 2. Ketika mereka melihat Jiyu turun dengan 2 pria kuat keluarga Ji, mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah Jiyu di lantai 2. Sepertinya Jiyu masih di lantai 2. Tidak tampan. Li Mushen membawa gelas anggur ke bilah horizontal, mengangkat gelas dan berkata perlahan, putra sulung Jiyu. Jiyu berhenti dan kembali menatap Li Mushen dengan dingin. Ingatlah untuk membayar dan memecahkan barang-barang. Setelah berbicara, Li Mushen tersenyum, meminum anggur, dan meninggalkan bar. Aku tidak menyangka Jiyu akan menderita di depan Li Mushen. Seseorang berbisik. Jiyu menempati urutan ke-29 dalam daftar jenderal, dan Li Mushen benar-benar dapat membuat Jiyu menderita. Apakah itu berarti kekuatannya bahkan lebih kuat? Seseorang menebak dengan mata terbelalak. Mendengar para pejuang di sekitarnya berbicara, wajah Jiyu menjadi gelap sepenuhnya, dan dia meraung dalam hatinya, Li Mushen, tunggu, aku harus membunuhmu. Memerintahkan keluarga Ji yang kuat untuk membayar uang kepada Zuixiao Lou, dan kemudian pergi langsung dengan orang-orang. Anggur yang enak-enak. Di lantai 2 Zuixiao Lou, Li Mushen sedang makan dan minum anggur berkualitas sendirian, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan karakter Jiyu, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya hidup, tetapi dengan cara ini. Apa? Li Mushen tidak takut. Sekarang, yang harus dilakukan Li Mushen adalah menyembuhkan racun jahat Zhong Wudi. Dia minum dan makan daging di lantai 2, dan tinggal dari siang hingga sore. Pada saat senja, Zhong Rui datang ke Zuixiao Lou. Kakak Li, Anda datang. Zhong Rui duduk di meja batu giok, menuangkan segelas anggur berkualitas untuk dirinya sendiri, dan berkata kepada Li Mushen, sudah ada keberadaan daun teh kuduksian. Di mana Zhong Bugui meletakkannya? Zhong Rui berkata, hari ini, saya dengan hati-hati bertanya kepada penatua pertama, dan penatua pertama mengatakan bahwa sepotong teh kuduksian telah dihancurkan olehnya, tetapi saya tidak mempercayainya. Lalu menurutmu di mana dia menyembunyikan daun teh kuduksian?
Bagaimanapun, kudu Immortality adalah daun abadi di pohon peri, harta yang langka. Agaknya Zhong Buhui akan dengan hati-hati menyimpan kudu Immortality asalkan tidak dimurnikan olehnya. Zhong Rui sedikit malu, barang-barang tetua agung biasanya disimpan dalam detoksifikasi, mungkin hal yang sama berlaku untuk daun teh, tetua pasti menyembunyikannya di detoksifikasi di tangannya. Dan tidak ada cara untuk melakukannya. Dapatkan detoksifikasi, daun teh abadi. Mendengar kata-kata Zhong Rui, Li Mushen mengerutkan kening. Zhong Bugui, sebagai orang kuat di ranah martial monark, ingin mencuri teh darinya, sangat sulit untuk berhasil. Tapi Li Mushen tidak punya pilihan, dia harus menikahi teh kuduksian untuk mendapatkannya. Saudara Li, saya tidak berpikir daun teh immortal kudu tersedia. Apakah ada cara lain untuk menyembuhkan racun jahat dari patriark? Tidak ada cara lain, hanya daun teh kuduksian yang bisa menyembuhkan racun jahatnya. Pada saat ini, Li Mushen sangat berharap bahwa Ye Hanxiang ada di sisinya. Jika Ye Hanxiang ada di sisinya, tentu saja tidak perlu khawatir tentang racun jahat di tubuh Zhong Wudi. Di Zuixiaolou, Li Mushen dan Zhong Rui bertukar pikiran lagi tentang bagaimana merencanakan untuk mendapatkan teh kuduksian. Setelah 1 jam, Li Mushen dan Zhong Rui meninggalkan Zuixiaolou. Kamu kembali dulu, tetap di sisi Zhong Bugui, dan temukan cara untuk mengetahui segalanya tentang dia. Zhong Rui mengangguk. Setelah Zhong Rui pergi, Li Mushen langsung pergi ke restoran di gedung Qianji. Agaknya, Qianji Lu seharusnya memiliki kemampuan untuk mengetahui beberapa hal yang disesali Zhong Bu. Segera, Li Mushen datang ke restoran dan langsung memasukinya. Orang tua itu melihat Li Mushen dengan terkejut di matanya. "Mengapa kamu di sini?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan gedung 1000 mesin?" Li Mushen menggelengkan kepalanya, "Aku di sini hanya untuk membeli berita." "Oh, kamu ingin membeli berita Zhong Burek kan? Beritanya tidak murah, aku tidak tahu apakah kamu mampu membelinya." Pria tua itu tertawa. Li Mushen sedikit mengernyit dan berkata, "Berapa banyak koin bela diri, katamu?" Zhong Bugui, sebagai orang kuat di Martial Monarch Realm, sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang dia. "Hanya 1 juta koin Tianwu yang bisa kamu beli." Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Li Mushen terkejut. 1 juta koin Tianwu adalah jumlah uang yang sangat besar, dan Li Mushen tidak bisa mengeluarkan begitu banyak. "Hei, apakah kamu punya 1 juta koin Tianwu?" Li Mushen menggelengkan kepalanya, 10.000 koin Tianwu, saya tidak memilikinya di sini. Pria tua itu memutar matanya ke arah Li Mushen, dan menghasut, "Jika Anda bergabung dengan gedung Qianji saya tidak perlu membicarakan hanya 1 juta koin Tianwu." Li Mushen merenung sedikit, dan sekarang tidak ada yang berharga di tubuhnya, kecuali bunga terakhir Panshen Hua. Kelopak bunga Panshen terakhir ini sangat berharga, nilainya jauh lebih dari 1 juta koin Tianwu, jika digunakan untuk pertukaran informasi tentang Zhong Buhui, sangat tidak ekonomis. Sepertinya hanya ada cara lain. Li Mushen langsung pergi, dia percaya bahwa bahkan jika tidak ada informasi dari Qianji Lu, dia akan dapat mengetahui informasi tentang Zhong Buregai. Hari sudah gelap dan Li Mushen berencana menggunakan teknik penyembunyian abadi untuk langsung pergi ke rumah Zhong, bersembunyi di samping Zhong Bugui. Akan selalu ada waktu untuk menemukan kelemahan Zhong Bugui dan mengambil kembali teh abadi kudu. Berjalan di jalan angin kencang, dan jalan yang gelap tidak memiliki siapapun kecuali Li Mushen, dan itu sunyi senyap. Tiba-tiba, suasana sengit menyapu Li Mushen, dan beberapa aura pembunuh bocor. Sinar cahaya meledak di mata Li Mushen, dia mengangkat tangannya untuk menyebarkan atmosfer, dia tidak berharap untuk membunuh rakyatnya sendiri, itu datang begitu cepat. Di jalan depan dan belakang berdiri 3 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji, dan di rumah-rumah di sisi kiri masing-masing berdiri 3 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Dan 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji seperti pelangi, dikelilingi oleh Li Mushen, dengan aura pembunuh. Li Mushen berhenti dan melihat ke depan. Ji Yu keluar dari kegelapan, menatap Li Mushen dengan dingin dengan sepasang mata, dan seringai muncul di sudut mulutnya. "Li Mushen, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Aku benar-benar tidak mengharapkannya." Li Mushen berkata perlahan, dan mengeluarkan Divine Iron Epi secara langsung, "Aku tidak menyangka akan membunuhku untukku." Ke-12 anggota keluarga Ji telah tiba. Ji Yu mengangkat bahu, "Aku juga tidak mau. Sayangnya, kekuatanmu begitu kuat sehingga aku merasa cemburu. Bukankah kamu seharusnya merasa terhormat bahwa 12 roh bela diri tingkat tinggi datang untuk mengepung dan membunuhmu?" Mata Li Mushen tenang, darah roh emas di tubuhnya mengalir tanpa henti di tubuhnya seperti 1000 kuda, dan pola roh guntur ilahi di tubuhnya siap untuk rusuh kapan saja. "Saya sangat terhormat."
Dalam sekejap wajah Jiyu berubah, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan dengan suara serak berkata kepada 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji, bunuh dia. Bab 164 CDN, Hadiah. Begitu perintah keluar, aura pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini meledak tiba-tiba, dan napas 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji meledak pada saat yang sama. Li Mushen berdiri di jalan, memegang epi besi ilahi di tangannya, diam-diam memperhatikan 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji bergegas masuk. Sama seperti 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji bergegas di depannya, senyum muncul di sudut mulut Li Mushen. Begitu senyum itu keluar, Jiyu merasa tidak nyaman dan berkata, mengapa 12 roh bela diri tingkat tinggi, dia masih bisa tersenyum, apakah ada kartu truf? Tapi segera, Jiyu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, bahkan jika dia memiliki beberapa kartu truf, Ye Hanxiang bukanlah lawan dari 12 seni bela diri tingkat tinggi. Ledakan. Ketika pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini mendekati Li Mushen, suara berat datang dari dalam tubuh Li Mushen, dan hati 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji tiba-tiba membeku. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi pada saat berikutnya, Li Mushen langsung membuka visi Yongzhen Immortal Demon, dan kekuatan 100 meter dalam radius langsung terselubung dalam visi. Mengintegrasikan Jiyu dan 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ke dalamnya, membentuk domain yang unik. Di daerah ini, Li Mushen menggunakan Xiaoyao untuk pergi langsung dari Yunsu dan berdiri di sebuah rumah tinggi. Dalam penglihatan itu, ada makhluk abadi menari dengan liar, suara abadi diputar, dan setan mengaum dengan keras, yang membuat orang merasa takut. Pada saat yang sama, ada kekuatan represif yang menakutkan di bidang penglihatan ini, 12 ahli keluarga Ji, termasuk Jiyu, hanya merasakan beban yang berat. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung raksasa. Ini sangat mengubah wajah mereka. Sebelum mereka bisa membunuh Li Mushen, mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Wajah Jiyu sangat jelek. Ketika dia berduel dengan Yulin, dia tahu bahwa Li Mushen telah menguasai penglihatan yang menakutkan. Sebagian besar, karena penglihatan inilah Li Mushen dapat membunuh Yulin. Dia berpikir bahwa kekuatan visi itu hanya sejauh ini, dan tidak dapat memiliki pengaruh lagi pada 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Jelas, dia salah. Tanpa pengalaman pribadi, dia tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa besar visi Li Mushen Yongzhen Immortal Demon. Menakutkan, kuat. Jiyu, karena kamu membawa seseorang untuk membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Epi besi ilahi di tangan Li Mushen berubah, dan cahaya hitam menyala seperti api, disertai dengan suara auman naga, langsung memenggal 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Ilmu pedang air dan api yang berat digunakan, dan ilmu pedang itu menakutkan, menyerang 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Pada saat yang sama, dalam penglihatan Li Mushen Nayong Zhen Xianmo, beberapa iblis yang ditekan mengirimkan serangan di bawah komando Li Mushen Raungan dan gemuruh dunia membantai 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Namun, meskipun 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini ditekan dalam visi Li Mushen, mereka masih kuat dan menggunakan keterampilan spiritual yang kuat untuk membunuh Li Mushen. Dan pada saat yang sama menangani iblis yang terbunuh. Air deras menutup air pasang. Menyapu gunung. Kekuatan abadi. Sebuah pedang sudah mati. Teknik pedang api berat yang menutupi air yang digunakan oleh Li Mushen sangat kuat dalam memberkati darah roh dan pola roh guntur ilahi di dalam tubuh. Ling Jue yang kuat mengendalikan setiap gerakan 12 orang kuat keluarga Ji di bawah kendali Li Mushen. Epi besi ilahi diayunkan, bayangan berserakan, dan cahaya pedang berkedip, tetapi tidak ada tubuh pedang yang terlihat sama sekali. Tajam dan kuat, Divine Iron Epi menebas, hanya untuk mendengar teriakan orang kuat keluarga Ji langsung ditebas oleh Divine Iron Epi dan terbang keluar, menabrak rumah dengan keras. Seluruh rumah langsung hancur. Jatuh. Pergi ke neraka. Ketika Li Mushen membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Ji, 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji di sekitarnya menggunakan keterampilan spiritual yang kuat bersama-sama. Atau serangan kekuatan langit dan bumi datang untuk membunuh Li Mushen. Tapi indera spiritual Li Mushen selalu memperhatikan setiap gerakan mereka, dan ketika mereka datang, dia menggunakan teknik awan bebas dan mudah, bayangan terbentuk, dan seluruh orang langsung mundur. Semua serangan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini menyerang bayangan Li Mushen, dan kekuatan dilepaskan, dan jalan langsung dihancurkan oleh kekuatan ini. Wajah Jiyu sangat jelek, dia tidak tahu mengapa Li Mushen bisa melarikan diri. Serangan seni bela diri tingkat tinggi. Seolah-olah semuanya sudah diantisipasi sebelumnya.
Selain itu, Li Mushen tampaknya telah mengembangkan semacam teknik gerakan yang kuat dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin bagi orang untuk mengejarnya. Sehingga ia dapat dengan mudah melarikan diri dari tangan seni bela diri tingkat tinggi ini, yang membuat hati Ji Yu tenggelam, tetapi dia juga tidak dapat mengejar. Tidak mungkin. Setelah Li Mushen melangkah mundur, dia melangkah di jalan, menghancurkan batu biru di bawah kakinya, dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, pedang tersapu, dan kekuatan penindasan seperti letusan gunung berapi dalam sekejap menekan tubuh pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini. Mayat pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini tenggelam, dan sebelum mereka bisa bereaksi, Li Mushen sudah muncul di depan mereka. Api besi ilahi tersapu, tetapi cahaya hitam menyala. Dan 11 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang tersisa langsung tersapu ke bawah. Pedang ini terbang keluar, seseorang menabrak tanah, dan seseorang menabrak rumah. Apa? Murid Ji Yu tiba-tiba menyusut, dia tidak menyangka pedang Li Mushen begitu menakutkan, dan pedang itu membuat seni bela diri tingkat tinggi ini sulit dihentikan, dan langsung tersapu. Ji Yu tidak bisa mempercayainya, Li Mushen adalah hanya seorang jenderal bintang 9. Dia hanya seorang seniman bela diri puncak, mengapa kekuatannya begitu kuat, bagaimana mungkin? Meskipun Divine Iron Api menyapu dan menyapu pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini, itu hanya sedikit melukai mereka dan tidak menyebabkan mereka terluka parah, tetapi meskipun demikian, itu bukan seniman bela diri yang berada di puncak bintang 9. Jenderal, saya khawatir hanya orang-orang jenius yang kuat yang berada di peringkat 20 besar daftar jenderal militer yang memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah kekuatan Li Mushen cukup untuk masuk 20 besar? Daftar jenderal militer membuat jantung Ji Yu berdetak kencang. Dan niat membunuhnya bahkan lebih besar. Li Mushen tidak bisa hidup, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan dipenggal. Ledakan. Sebuah pedang ditebas, dan iblis yang ganas itu menghantam dengan pukulan, dan sebuah rumah tinggi di jalan runtuh secara langsung. Mata Li Mushen seperti listrik. Dan pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini ditembakkan satu persatu. Di antara keabadian Yongzhen, Li Mushen tidak terkalahkan dan tak kenal takut. Bahkan dalam menghadapi 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji, dia tidak jatuh ke dalam kerugian sedikit pun. Tidak hanya wajah Ji Yu yang sangat jelek, tetapi bahkan wajah 12 keluarga Ji ini pembangkit tenaga listrik juga sangat jelek, dengan kemarahan dan keengganan, tetapi tidak berdaya. 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji semuanya adalah seni bela diri tingkat tinggi. Mereka dilahirkan dalam keluarga besar, dan mereka mengembangkan koleksi seni bela diri yang kuat. Mengandalkan teknik gerakan yang kuat, Li Mushen menghindari semua serangan mereka, membuat mereka merasa tidak berdaya. Dan pada saat yang sama mereka harus menghadapi serangan Li Mushen dan penindasan penglihatan. Ji Yu berteriak dengan marah, sekelompok sampah, bahkan seorang jenderal kecil tidak dapat dibersihkan, apa gunanya kalian? Li Mushen tersenyum tipis, danau roh manusia dan danau Xianfei di tubuhnya dalam kekacauan, kekuatan roh abadi melonjak, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, mengalir tanpa henti seperti banjir. Dan seperti letusan gunung berapi dengan kekuatan penghancur. Dalam penglihatan itu, keagungan langit dan bumi muncul, lampu listrik berkedip-kedip, dan ada semburan guntur. Apa yang akan dia lakukan? Alis Ji Yu berkerut, dan hatinya gelisah. Kedua belas ahli keluarga Ji bahkan lebih serius. Di bidang penglihatan ini, mereka merasakan kekuatan kehancuran yang hebat. Di bawah kekuatan ini, bahkan jika mereka adalah seniman bela diri tingkat tinggi, Lingdu adalah ketakutan. Tuan Ji Yu, bagaimana kalau memberimu hadiah? Berdiri di atas sebuah rumah, Li Mushen tersenyum. Ji Yu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membunuhmu. Li Mushen menggelengkan kepalanya, sayang sekali kamu tidak memiliki kekuatan, jadi kamu harus memberiku hadiah besar ini terlebih dahulu. Setelah berbicara, saya hanya mendengarkan suara deras Li Mushen, darah roh emas mendidih dan terbakar, pola roh guntur ilahi di tubuh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan kekuatan langit dan bumi berkumpul di atas Li Mushen. Kepala, pada saat ini, di dalam Limu berubah menjadi oven surgawi. Adegan ini membuat Ji Yu dan yang lainnya semakin gelisah ketika mereka melihatnya, dan wajah Ji Yu menjadi sangat muram. Angin datang. Li Mushen menjerit lembut, dan embusan angin bertiup di seluruh bidang penglihatan. Angin itu seperti pisau baja, dan rumah itu langsung terbelah dua oleh pisau angin. Gunakan kekuatan spiritual untuk membentuk pertahanan untuk melindungi diri Anda di dalamnya. Sudut mulut Li Mushen terangkat, api. Li Mushen melambaikan tangannya, dan dengan api kecil di tubuhnya sebagai panduan, langit yang gelap berubah menjadi merah, dan ketika dia mengangkat tangannya,
Kekuatan langit dan bumi membentuk bola api, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Jiyu membela pisau angin yang ganas dan menakutkan itu, dan tiba-tiba melihat wajah bola api yang jatuh sangat berubah. Seluruh orang langsung melarikan diri, dan berteriak pada saat yang sama. Cepat! Karena dalam visi abadi dan iblis Yongzhen, Li Mushen tidak menganggap Jiyu terlalu serius, dan kekuatan penindasan ditempatkan pada 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji. Yang juga memberi Jiyu waktu untuk bereaksi dan buru-buru melarikan diri. Tidak diserang oleh meteorit bola api menakutkan yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi, tetapi pembangkit tenaga listrik keluarga Ji lainnya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Bola api itu jatuh dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, membanjiri gunung dan laut, dan jeritan berlanjut. 5 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji langsung terkena serangan bola api, dan mereka terluka parah. Apa? Mayat 5 ahli keluarga Ji terbakar dengan api, berteriak satu demi satu, dan mereka tampak sangat menakutkan. Jiyu berkeringat dingin di sekujur tubuh. Aku sudah takut pada Li Mushen. Dalam hati mereka, Li Mushen hanyalah monster. Bagaimana mungkin ada jenderal yang begitu kuat di dunia ini? Ini di luar imajinasi mereka. Untungnya, serangan Li Mushen sudah berakhir. Jika ada serangan yang lebih kuat, bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat tinggi, basis budidaya juga sulit untuk ditaklukkan. Melawan. Ketika Jiyu melihat bahwa Li Mushen berubah menjadi oven yang menyala dan tidak meluncurkan serangan, dia lega dan mencibir pada Li Mushen. Li Mushen, pukulan terkuatmu telah disampaikan, itu benar-benar membuatku sangat sedih. Terkejut, tapi selanjutnya, adalah kematianmu. Li Mushen mengangkat kelopak matanya dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Tuan muda Jiyu, apakah terlalu dini bagimu untuk bahagia sekarang? Hadiah ini belum dikirimkan, jangan khawatir. Bab 165. CDN, musnahkan, Selami. Setelah berbicara, pola roh guntur ilahi di tubuh Li Mushen bergetar, dan ada suara gemuruh bergema di seluruh dunia di bidang penglihatan. Saat berikutnya, kekuatan langit dan bumi berubah menjadi guntur ilahi yang memenuhi langit. Berjalan di atas langit. Ini. Jiyu dan 7 ahli keluarga Ji yang tersisa menatap dengan mata terbelalak pada adegan ini. Mereka melihat guntur ilahi di langit, dan semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan kilat yang kuat. Jiyu sekarang hanya memiliki satu ide, dan itu adalah melarikan diri. Begitu guntur keluar, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Li Mushen sepenuhnya. Ketika dia melarikan diri, dia pasti akan membiarkan bibinya mengambil tindakan dan membunuhnya. Li Mushen hanyalah seorang jenius yang mengerikan. Tuan Jiyu, Anda harus mengambil hadiah terakhir yang saya berikan kepada Anda. Setelah kata-kata itu selesai, guntur berlanjut, dewa dan guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, para dewa dan guntur di dalam tubuh didesak dengan gila-gilaan. Dan bidang penglihatan berubah menjadi area guntur terlarang. Pembangkit tenaga listrik keluarga Ji ini melarikan diri dalam ketakutan. Bang bang bang, Shenlei memblokir retret mereka. Shenlei yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan ada teriakan lain di jalan. Suara guntur bergema banyak di jalan, dan setelah dupa, guntur akhirnya menghilang, dan Li Mushen berdiri di rumah dengan wajah pucat. Asap mengepul di jalanan, rumah-rumah hancur, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir. Dari 12 seni bela diri tingkat tinggi, tidak ada yang selamat, mereka semua mati di bawah guntur ilahi ini. Mengaktifkan pola roh para dewa dan guntur, yang sangat menghabiskan kekuatan roh di tubuh Li Mushen, memulai pemboman para dewa dan guntur, dan membuka penglihatan para dewa dan iblis di Yongzhen. Danau roh manusia di tubuh Li Mushen dan roh peri di danau Xianfei kekuatannya habis. Dengan penciptaan danau tubuh suci, tidak perlu khawatir tentang kekuatan roh abadi dalam tubuh tidak mencukupi. Li Mushen berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama sepasang mata menyembunyikan bintang-bintang untuk menemukan tubuh Jiyu. Di bawah pemboman guntur ilahi yang menakutkan ini, Jiyu, sebagai basis budidaya puncak Jenderal Bintang 9, tidak dapat menahan sama sekali. Dia pasti mati di bawah guntur ilahi ini, kan? Di reruntuhan jalan asap dan debu mengepul, dan cahaya kuning memancar dari reruntuhan, dan kemudian Jiyu memegang kertas jimat kuning yang rusak di tangannya. Dan melarikan diri ke kejauhan dengan ketakutan di wajahnya. Itu tidak mati. Mata Li Mushen menyipit, dan dia menginjak Xiao Yao Chong Yunsu dan mengejar Jiyu. Tapi sayangnya, energi roh abadi di tubuhnya dikonsumsi terlalu banyak pada saat ini, dan itu tidak cukup untuk mempertahankan operasi Xiao Yao dari Yunsu. Dia melangkah keluar beberapa meter, tetapi ketika dia berhenti, dia tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menonton. Jiyu mati-matian melarikan diri.
Li Mushen menghela nafas, aku tidak menyangka dia membawa senjata sihir pertahanan bersamanya. Lain kali, aku khawatir tidak akan mudah untuk membunuhnya. Di jalan, pertempuran antara Li Mushen dan 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji sangat keras, dan guntur ilahi menyebar ke kedalaman kota Zhongding. Li Mushen mengubah koin Tianwu yang tersisa di cincin kuno menjadi kekuatan spiritual untuk melengkapi kekuatan peri yang dikonsumsi, dan setelah memulihkan sedikit kekuatan peri, dia menggunakan Xiaoyao untuk segera meninggalkan daerah itu dari awan. Setelah Li Mushen pergi dengan kaki depannya, pasukan astronomi dengan kaki belakangnya tiba di reruntuhan. Asap mengepul, mayat ada di mana-mana, dan ada mayat yang dihancurkan oleh guntur ilahi di mana-mana, dan jalan-jalan di sini telah menjadi reruntuhan. Sekelompok pasukan survei langit datang, nyaring dan kuat, dengan suara menggenggam tanah, baju besi-besi terbanting, dan tanah di jalan bergetar, memberi orang perasaan bahwa tanah bergetar. Tentara survei langit dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan baju besi dan pedang tanah di pinggangnya. Dia berdiri di reruntuhan, matanya berkobar seperti obor yang menyala, menyapu reruntuhan. Kekuatan langit dan bumi, kekuatan guntur dan kilat. Dia melangkah di reruntuhan, melihat mayat di bawah kakinya, sedikit mengernyit dan bergumam, keluarga Ji. Kemari, bersihkan puing-puing ini. Kemudian, pria parubaya itu memerintahkan Sky Survey Army. Segera kelompok pasukan survei langit ini membersihkan reruntuhan mayat-mayat ini. Melihat mayat dari 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji berturut-turut, pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri. 12 praktisi seni bela diri tingkat tinggi dari keluarga Ji meninggal di sini, siapa yang bisa melakukannya? Keluarga Ji adalah keluarga besar di Donghuang. Hari ini, Ji Ningqing memimpin kota Zhongding ke kota Zhongding untuk bertunangan. Saya tidak berharap hal seperti itu terjadi di malam hari. Dia melihat ke arah Li Mushen melarikan diri, alisnya berkerut. Di sisi lain, Li Mushen menggunakan Xiaoyao untuk menyeberangi lusinan jalan dari Yunsu. Indra spiritualnya menempuh jarak 1000 meter dan tidak ada yang mengejarnya. Dia menghela nafas lega sebelum berhenti. Sudah 10 menit memasuki malam, dan jalanan kosong dan sangat sunyi. Li Mushen berjalan di jalanan, cahaya di matanya seperti bintang yang berkelap-kelip. Jiu melarikan diri, dia pasti membenci dirinya sendiri sampai ke tulang. Dan dia pasti akan mengirim seseorang dengan basis kultivasi yang lebih kuat. Para pejuang datang untuk mengejar dan membunuhnya. Selanjutnya, tindakan Li Mushen harus dirahasiakan. Saya menemukan tempat untuk berlatih di kota Zhongding. Setelah malam latihan, basis kultivasi Li Mushen lebih terkonsolidasi, darah spiritual berpacu, kekuatan roh abadi beredar di tubuh, dan seluruh orang memancarkan napas yang sangat kuat, dan segera langit cerah. Ketika dia bangun, Li Mushen mengundurkan diri dari latihannya. Danau roh manusia di tubuhnya dan kekuatan roh abadi di Danau Xianfei terisi kembali. Melihat matahari terbit, Li Mushen memutuskan untuk menyelinap ke keluarga Zhong hari ini untuk menemukan cara mendapatkan wan-wan dari Zhongwu di kelopak bunga dicuri. Kota Belding masih semarak seperti biasanya. Bahkan jika itu baru fajar, seluruh jalan penuh dengan orang yang datang dan pergi. Di kota, barisan demi barisan pasukan patroli berpatroli di jalan-jalan. Li Mushen sedang berjalan di jalan, dan ada diskusi terus-menerus di jalan, semua mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam. 12 ahli seni bela diri tingkat tinggi dari keluarga Ji benar-benar mati di jalan. Begitu berita itu dirilis, itu menyebabkan sensasi di seluruh kota Belding pagi-pagi sekali. Siapa yang begitu berani, siapa yang berani membunuh keluarga Ji di sini? Li Mushen mendengarkan percakapan mereka, wajahnya datar, berpikir bahwa Jiyu seharusnya kembali ke Ji Ningqing sekarang, mungkin Ji Ningqing sangat marah saat ini. Dan akan membalikan seluruh Zhongding Cheng untuk menemukannya. Li Mushen benar, setelah Jiyu lolos dari kejaran Li Mushen tadi malam, dia langsung kembali ke sisi bibinya Ji Ningqing. Pada saat ini, Ji Ningqing sedang berkultivasi, ketika dia melihat Jiyu yang penuh luka, wajahnya berubah drastis dan dia bertanya apa yang terjadi. Wajah Jiyu pucat, dan dia memberitahu Ji Ningqing semua yang telah terjadi untuk mengepung Li Mushen. Ketika Ji Ningqing mendengar ini, alisnya berkerut, dan aura pembunuh muncul di matanya. Tanpa diduga, 12 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji yang dibawa dari keluarga Ji semuanya mati di tangan Li Mushen, dan Li Mushen hanyalah seorang pejuang. Di ranah jenderal terkenal, kekuatannya sangat kuat sehingga dia bahkan telah menguasai kekuatan guntur ilahi, yang sudah mendominasi dan kuat. Semua ini tidak terduga oleh Ji Ningqing. Ji Ningqing tidak pernah mengambil hati Li Mushen. Menurut pendapatnya, Li Mushen hanyalah orang kecil. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh.
Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui tentang urusan Li Mushen, dia tahu bahwa Li Mushen bisa tidak dibiarkan hidup. Intuisi Jining King memberitahunya bahwa dia harus membunuh Li Mushen. Jika Li Mushen tumbuh dewasa, dia akan menjadi musuh besar di masa depan. Kamu pergi ke rumah Yu dan pimpin 3 budak Wu dari alam raja bela diri ke kota Zongding dan bunuh dia di sini. Mata Ji Yu berkilat tajam, dan dia mengangguk. Setelah meminum obat penyembuh yang diberikan Jining King, dia meninggalkan Zongding Cheng dan menuju ke rumah Yu. Di kota Zongding, Li Mushen bertemu Zong Rui. Zong Rui tampak sangat kuyu. Dia menghabiskan malam menonton tetua Zong Burek, tetapi dia menyesal bahwa penatua tidak memiliki kesempatan untuk melepas cincin itu. Tidak mungkin untuk mendapatkan cincin itu. Cincin penatua yang hebat. Li Mushen sedikit mengernyit mendengarkan Zong Rui mengatakan ini, tampaknya tidak mudah untuk mencuri kembali kelopak bunga Wanshen, tetapi ayah Linger kehabisan waktu, Li Mushen harus bergegas. Apapun yang terjadi, kelopak bunga kembali. Setelah itu, Zong Rui pergi, menyatakan bahwa dia akan terus mengawasi situasi Zong Burek. Setelah Zong Rui pergi, Li Mushen merenung sedikit dan langsung pergi ke keluarga Zong. Li Mushen, yang menguasai teknik keabadian gaib. Melihat gerbang rumah Zong, Li Mushen berpikir dalam hati apakah kekuatan roh abadi di Danau Renling dan Danau Xianfei sudah cukup. Setelah mengamati sebentar, Danau Xianfei Linghu di tubuhnya bergolak dan Li Mushen langsung menggunakan immortal teknik penyembunyian memasuki keluarga Zong. Keluarga Zong adalah salah satu kekuatan besar di Wilderness Timur. Secara alami ada banyak prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Li Mushen telah menguasai teknik penyembunyian abadi yang kuat, dia tidak akan berani ceroboh. Terjadi. Setelah perjalanan panjang, Li Mushen dengan cepat menemukan kediaman Zong Bugui. Pada saat ini, Zong Bugui sedang berkultivasi di halaman, dan napas yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan langit dan bumi, hukum langit dan bumi, Zong Bugui layak menjadi tetua agung keluarga Zong, dan dapat disebut keberadaan raksasa. Ziki datang dari timur. Setelah matahari pagi terbit, Zong Bugui mengundurkan diri dari latihannya. Dia penuh energi, dan napasnya seperti laut. Dia menghela nafas gas keruh. Daun teh abadi muncul di telapak tangan-tangan, dan aroma teh yang aneh memenuhi halaman kuno. Melihat teh abadi kudu, mata Zong Bugui bersinar dengan cahaya, dan dia bergumam, saya tidak berharap Linger menemukan obat suci untuk menyembuhkan kepala keluarga, tapi lalu apa? Orang-orang memilikinya. Dengan senyum dingin di sudut mulutnya, dia memasuki ruangan halaman kuno dan memasukkan daun teh abadi detox ke dalam kotak harta karun kayu. Dia secara alami bisa merasakan efek magis dari daun teh detox abadi. Dapat dengan mudah dibongkar. Setelah itu, Zong Bugui meninggalkan ruangan, halaman kuno dibuka, Zong Bugui melangkah keluar, Li Mushen menahan napas menenangkan amarahnya. Dan langsung pergi ke halaman kuno Zong Bugui setelah Zong Bugui pergi. Halaman kuno diukir dengan pola susunan yang kuat dan prajurit biasa tidak dapat memasukinya sama sekali, tetapi Li Mushen mempraktikkan kitab aslinya, dan ketika dia berjalan ke halaman kuno, dia memperhatikan bahwa halaman kuno itu diukir dengan susunan yang kuat. Bab 166. CDN. 8 Dewa Melintasi Langit. Formasi ini sangat kuat dan telah mencapai kelas 5. Hanya tetua hebat seperti Zong Bugui, yang sangat kuat dalam keluarga Zong, yang dapat membiarkan Yuan Tianxi kelas 5 membuat formasi yang begitu kuat. Li Mushen tidak berani bertindak gegabah, melihat formasi kelas 5 di halaman kuno yang dikelilingi oleh lapisan, matanya ingin tahu, di rumah Zong. Zong Bugui membiarkan Yuan Tianxi kelas 5 mengatur formasi yang begitu kuat, apa yang tersembunyi di dalamnya. Apa? Jika Raja Molong ada di sini, Li Mushen dapat dengan mudah memasukinya, tetapi sayangnya Raja Molong masih berada di Danau Naga Jahat untuk membuka segel yang ditinggalkan Kaisar Besar Siuan. Yang membuat Li Mushen menghela nafas tak berdaya. Tapi bagaimanapun, Li Mushen harus memasuki halaman kuno ini. Sejak kelahiran Ling Jue, dia sudah bisa merasakan apa yang terjadi antara langit dan bumi. Mungkin ini adalah kekuatan Wan Shenhua. Dia bahkan memiliki kesadaran diri semacam ini. Mungkin daun teh kuduksian tidak ditempatkan di Naji oleh Zong Buhui, tetapi di halaman kuno ini. Di lautan pengetahuan, Li Mushen membuka kitab asal dan melihat informasi apapun tentang susunan 5 peringkat yang diatur di halaman kuno ini. Kitab asal memang buku kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Siuan, dan catatan mencakup semua. Selama waktu ini, mata Li Mushen berbinar, dan dia dengan cepat menemukan formasi kelas 5 ini di formasi kelas 5.
Setelah melihat semua informasi tentang formasi kelas 5 ini, Li Mushen memejamkan mata dan sedikit merenung, ternyata formasi ini sebenarnya disebut formasi Yantian Wuling. Formasi Yantian Wuling juga merupakan eksistensi tingkat atas dalam formasi kelas 5. Setelah menembus ke dalam formasi, ia akan memuntahkan banyak api ilahi, dan kekuatan spiritual yang agung bahkan akan menghilang dalam sekejap bahkan di Martial Lord Realm, bahkan para raksasa partai tidak bisa menembus formasi peringkat kelima. Dan jika tingkat kultivasi melebihi Martial Sovereign Realm dan mencapai Martial Sovereign Realm, formasi tanpa api ini tidak akan dapat memblokirnya, tetapi dapat meledakkan dirinya sendiri. Menghancurkan segalanya, dan bahkan secara serius melukai pembangkit tenaga listrik Martial Sovereign Realm. Pedang arai ini itu berarti tidak ada kekurangan kotoran. Untungnya, Li Mushen memiliki sumber kitab suci yang kuat dan misterius. Meskipun formasi Yantian Wuling kelas 5 ini kuat dan tanpa cacat, ia memiliki kelemahan yang fatal. Mengetahui kelemahan ini, Li Mushen memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kuno ini di halaman. Dari susunan formasi ini, Li Mushen percaya bahwa meskipun tidak ada Tekuduksian di halaman kuno ini, masih ada beberapa rahasia. Li Mushen menggunakan teknik 5 elemen besar untuk melarikan diri langsung ke bumi, dan kekuatan formasi mengalir keluar dari bagian terdalam bumi. Tapi Li Mushen, yang telah berlatih teknik 5 elemen besar, seperti bebek ke air di bumi, dan kecepatannya sangat cepat. Metode arai kelas 5 tersembunyi di kedalaman bumi. Ini terdiri dari 12 sumber ilahi, yang dapat mengubah semua fenomena. Ketika Li Mushen melarikan diri ke kedalaman bumi, cahaya di depannya berkedip, dan 3/5 batu susunan kelas dengan cepat ditemukan. 3 formasi batu kelas 5 ini berubah menjadi naga, kadal binatang buas, dan batu kasar kelas 5 berubah menjadi serigala yang ganas. Ketika Li Mushen menemukan 3 formasi batu kelas 5 ini, naga tanah dan kadal berubah menjadi serigala ganas. Yufir Swolf juga menemukan Li Mushen, dan ketika dia mengaum, dia langsung membunuh Li Mushen. Li Mushen tidak terkejut sama sekali. Sangat jelas dicatat dalam buku asal batu susunan 5 tingkat ini. Ketika 3 batu susunan 5 tingkat yang diubah datang, Li Mushen tidak mundur tetapi maju, dan bergegas untuk membunuh di pada saat yang sama. Dalam proses bergegas, tangannya dengan cepat meremas sidik jari yang tercatat dalam buku surga asal. Gelombang kekuatan teknik asal melambai, jari-jarinya digigit, dan darah spiritual emas meluap dari ujung jari. Jari-jarinya dengan cepat menyapu, dan darah spiritual emas ada di teknik asal. Di bawah berkah kekuatan itu langsung berubah menjadi cambuk emas. Cambuk emas ini disebut cambuk darah binatang di kitab asal, dan itu berisi kekuatan teknik sumber. Burung tak menyenangkan yang diubah adalah musuh asal dan arai ilahi. Li Mushen memegang cambuk darah binatang itu dengan tangan kanannya, dan ketika binatang buas yang berbalik oleh batu formasi bergegas ke arahnya, kekuatan roh abadi mengalir ke dalamnya. Dan dengan keras dia memukulnya secara langsung. Kilatan darah muncul, dan cambuk itu mengenai kadal yang datang lebih dulu. Kekuatan teknik asal meledak, dan kadal yang diubah oleh batu susunan kelas 5 menjerit dengan kengerian di matanya, dan buru-buru mundur. Meskipun itu adalah binatang buas yang diubah oleh batu susunan kelas 5. Memiliki rasa takut yang alami. Li Mushen melihat bahwa cambuk darah itu efektif, sudut mulutnya naik, kekuatan roh abadi melonjak lagi, dan cambuk darah dari cahaya keemasan menamparkan kadal lagi. Dan pada saat ini naga bumi dan serigala ganas sudah terbunuh. Menggunakan cambuk pemukulan binatang sebagai pedang, Li Mushen langsung menggunakan teknik pedang api yang menutupi air. Cambuk darah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, cepat dan keras, dan mengalahkan tubuh naga, serigala dan kadal, berteriak terus-menerus. Setelah mencambuk puluhan cambuk, Li Mushen menggunakan cambuk darah pemukulan binatang untuk membunuh dengan pedang. Dan binatang buas yang diubah oleh formasi batu berkepala 3 itu langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya oleh cambuk darah, memancarkan cahaya, dan melarikan diri ke kejauhan. Tanda seru. Apakah kamu masih ingin lari? Li Mushen mengeluarkan suara rendah, menggunakan Xiaoyao dari Yunsu, melangkah keluar dalam 2 langkah, dan langsung mengejar 3 batu arai kelas 5. 3 tetes darah spiritual emas menyembur keluar dari ujung jarinya, dan mendarat di 3 kelima batu susunan kelas di atas. Setelah darah roh emas jatuh di batu formasi, itu langsung bergabung ke dalamnya, dan langsung diserahkan oleh Li Mushen. Mengandalkan catatan kitab suci asli, darah roh emas memiliki kesempatan untuk menyerahkan batu formasi kelas 5, sehingga memperoleh metode pembentukan kelas 5 kontrol arai. Begitu Li Mushen menguasai formasi Yantian Wuling, Li Mushen bisa memasuki halaman kuno ini.
Setelah menjaga 3 batu susunan kelas 5, Li Mushen mulai mencari 9 batu susunan yang tersisa di sekitar bawah tanah halaman kuno. Setelah penyerahan pin Arestone, pikiran Li Mushen terkejut, dan kekuatan susunan melambai. Segala sesuatu tentang arai Yan Tian Wuling ada dalam pikiran Li Mushen. Dan Li Mushen juga menemukan bahwa Yan Tian Wuling kontrol yang ditinggalkan oleh kesadaran spiritual lain dalam arai harus ditinggalkan oleh Zong Bugui. Li Mushen berhati-hati dan waspada, dan tidak mengganggu indera spiritual yang ditinggalkan Zong Bugui. Dia meninggalkan tanah, mengendalikan formasi Yan Tian Wuling, dan langsung memasuki halaman kuno. Halaman kuno tidak besar, halamannya antik dan penuh dengan bunga dan tanaman aneh. Ada beberapa potongan sumber ilahi dengan berat ratusan kilogram yang ditempatkan di halaman. Di halaman kuno ini, Li Mushen menemukan ramuan berusia beberapa ribu tahun secara acak. Setelah melewati halaman kuno, Li Mushen langsung memasuki rumah kuno halaman kuno. Rumah itu sederhana, tetapi terlihat sangat biasa. Li Mushen mendorong pintu langsung dan masuk. Saat dia mendorongnya terbuka, embusan angin bertiup dari rumah. Li Mushen memblokir angin kencang dengan tangannya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah itu terlihat sangat kosong, dengan berbagai barang yang dipajang. Di tengah rumah ada pembakar dupa ungu yang menyala perlahan. Vas porselen panjang dengan bulu ekor merak diletakkan di kedua sisi pintu. Lukisan kuno, Eight Immortals Crossing Langit. Seluruh rumah bahkan lebih antik. Ketika Li Mushen melangkah ke dalam rumah, seluruh orang bahkan lebih terkejut, segar, dan matanya menyipit. Li Mushen memandangi pembakar dupa ungu, harta karun surga. Berjalan di rumah, melihat gambar 8 dewa melintasi langit, Li Mushen bergumam. Ini adalah gambar 8 dewa melintasi langit, harta di luar peringkat surgawi, tetapi saya tidak berharap Zong Bugui taruh di sini. Memikirkan kekuatan 8 dewa menyeberangi langit di kehidupan sebelumnya, ketika peta langit keluar, langit runtuh dan bumi retak, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Bahkan jika Li Mushen adalah seorang seniman bela diri yang kuat di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan kekuatan 8 dewa yang menyeberangi langit. Dengan sedikit sentuhan, kekuatan seperti ombak di atas air mengguncang punggung Li Mushen. Li Mushen sedikit mengernyit, seperti yang diharapkan dari 8 dewa yang melintasi langit, roh artefak telah lahir untuk melawan. Pada saat ini, di rumah Tian Sun di kota Zongding, seorang Dai Tian Sun Shou, Jin Ningqing dan Zong Bugui sedang duduk di aula. Di depan mereka, ada 12 mayat keluarga Ji, terbungkus kain putih, dan aula itu sunyi senyap. Pagi ini, Jenderal Wang dari Tentara Survei Langit mendengar bahwa ada pertempuran di kota, dan memimpin orang-orangnya untuk pergi ke sana. Ketika kami tiba di lokasi pertempuran, tidak ada jejak siapapun, kecuali mayat 12 anggota keluarga Ji ini, kata. Jin Ningqing terdiam, dia melihat mayat di tanah dengan ringan, dan berkata, siapapun yang berani membunuh keluarga Ji saya, dimanapun dia bersembunyi, saya akan menemukannya dan membunuhnya. Zong Bugui ingin berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, seseorang mendobrak halaman kuno saya dan memindahkan 8 dewa saya melintasi langit. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari Zong Bugui, yang tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Dai Tian Sun Shou dan Jin Ningqing. Beberapa hal sepele terjadi di klan, saya harus kembali dan menangani mereka segera, mengenai siapa yang membunuh 12 orang ini. Keluarga Jiji, keluarga Zong saya bersedia mengirim beberapa orang untuk menemukan pembunuhnya, dan untuk membalas 12 anggota keluarga Ji. Setelah berbicara, Zong Bugui sedang terburu-buru dan segera pergi. 8 dewa menyeberangi langit adalah harta Zong Burek, sangat berharga dan tidak bisa hilang. Untuk mengendalikan Ling Hong, Zong Burek mengejar angin dan bulan di sepanjang jalan, dengan aura pembunuh, siapa itu? Dia bahkan berani memasuki halaman kunonya, dan setelah dia tahu tidak peduli siapa itu, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Li Mushen, yang sedang mencari teh kuduksian di rumah, tidak tahu bahwa Zong Bugui telah bergegas kembali ke keluarga Zong saat ini. Dia tidak dapat memahami diagram 8 dewa yang melintasi langit karena kekuatannya saat ini terlalu lemah, tetapi ketika kekuatan Li Mushen mencapai tingkat tertentu, dia bisa menguasai diagram 8 dewa menyeberangi langit. Sekarang Li Mushen menemukan gambaran kuat tentang 8 dewa yang melintasi langit di kehidupan sebelumnya, dia secara alami tidak akan melepaskannya, dan langsung membawanya ke dalam sakunya. Setelah mencari beberapa saat, Li Mushen menemukan peti harta karun kayu, dan aroma teh kuduksian terpancar darinya, yang membuat Li Mushen senang, seperti yang diharapkan. Zong Bugui tidak mengeluarkan harta ini. Letakkan daun teh abadi yang beracun di cincin kuno. Bab 167. CDN, blokir jam rumah.
Membuka peti harta karun, setengah teh kuduk Xian berbaring dengan tenang di dalamnya. Li Muxian menghela nafas lega, menutupi peti harta karun, dan memasukkannya ke dalam cincin kuno. Meskipun rumahnya kecil, ada begitu banyak harta di dalamnya. Bahwa itu memusingkan, tetapi Li Muxian tahu bahwa pasti ada beberapa rahasia yang disembunyikan Zhong Buhui di rumah ini. Jika tidak, Zhong Buhui tidak akan pernah mungkin membentuk formasi 5 peringkat. Formasi Yantian Wuling. Setelah mengobrak-abrik kotak, Li Muxian menemukan sebuah kotak kayu, yang diisi dengan koin bela diri emas yang cemerlang, aura yang sangat kaya terpancar dari yang tak tertandingi. Memimpin kekuatan langit dan bumi dan hukum langit dan bumi. Emperor Martial Coin. Li Muxian berseru, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan Emperor Martial Coin di sini. Kaisar Martial Coin adalah koin bela diri yang lebih dihargai daripada koin bela diri surgawi. Nilainya 1000 kali, 10.000 kali lebih dihargai daripada koin bela diri surgawi. Dan koin bela diri ini memiliki efek yang sangat penting pada budidaya seniman bela diri di atas tahap Raja Bela Diri, memahami kekuatan langit dan bumi. Tanda seru. Bahkan bisa menggunakan koin Kaisar Wu untuk menghasilkan jejak hukum langit dan bumi di ranah-ranah Wu Wang, itu luar biasa. Ada ribuan koin bela diri Kaisar, dan Li Muxian berencana untuk memasukkannya ke dalam cincin kuno bersama dengan kotak itu. Tetapi yang mengejutkan Li Muxian adalah bahwa bahkan jika kekuatan fisiknya mencapai keadaan tertinggi, dia tidak dapat memindahkan kotak di depan. Masukkan koin Kaisar Wu ke dalam cincin kuno. Setelah memasukkan Kaisar Martial Coin ke dalam cincin kuno, Li Muxian pergi, melangkah keluar rumah dengan satu kaki tetapi berhenti. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat kotak di rumah. Sedikit mengernyit, lalu menarik kembali kakinya, dan berjalan ke tempat di mana Kaisar berpura-pura menjadi Kaisar sebelum cincin kuno Wubi. Kotak ini aneh. Kekuatan fisik Li Muxian telah mencapai tingkat tertinggi di ibu kota iblis kuno, tetapi dia tidak dapat memindahkan kotak ini, jadi pasti ada beberapa rahasia di dalam kotak ini. Dan menurut kepribadian meminjam kepribadian Zhong yang tidak menyesal, dia telah mendirikan sebuah api di luar halaman kuno ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di barisan roh, itu tidak sesederhana harta 8 dewa melintasi langit, pasti ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di halaman kuno ini. Melihat kotak di depannya, Li Muxian memeluk lengannya, dan kekuatan fisiknya meledak, tetapi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Dia mengatupkan giginya erat-erat. Li Muxian mencoba memindahkan kotak itu. Lengan unicorn yang berharga meledak, dan pembuluh darah di lengannya membengkak. Wajahnya bahkan memerah, tetapi kotak itu tetap tidak bergerak di sudut rumah, yang membuat Li Muxian berpikir bahwa kotak itu berisi rahasia besar. Li Muxian menyerah dan sedikit merenung, apa sebenarnya yang ada di bawah kotak ini. Tetapi Li Muxian tahu bahwa rahasia ini hanya dapat diselidiki di masa depan, dan dia harus meninggalkan tempat ini sekarang. Begitu Zhong Bugui tiba-tiba kembali, maka situasi Li Muxian akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Li Muxian meninggalkan rumah secara langsung, berjalan ke halaman kuno, dan hendak pergi ketika kekuatan langit dan bumi yang tak berujung menyebar, dan seluruh dunia dikalahkan. Ups, Zhong Bugui kembali. Wajah Li Muxian berubah, danau Xianfei di tubuhnya memicu gelombang spiritual. Dan dia menggunakan teknik tersembunyi abadi untuk menyembunyikan semua kinya dan kemudian menggunakan teknik 5 elemen besar untuk melarikan diri ke tanah. Begitu dia melarikan diri ke bumi, Zhong Bugui muncul di atas halaman kuno, wajahnya tegas, matanya seperti es misterius, dan napas kuat terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia diserahkan kepadanya. Banyak murid di keluarga Zhong melihat Penatua Agung seperti ini, dan tebak apa yang terjadi di hati mereka. Tapi tidak ada yang berani maju. Mereka semua tahu betul bahwa Penatua Agung sedang marah sekarang, dan sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di halaman kuno di mana dia melarang siapapun masuk. Zhong Tong, perintahkan seseorang untuk memblokir keluarga Zhong, jangan biarkan seekor lalat pun dilepaskan, dan pada saat yang sama buka formasi hebat untuk melindungi keluarga. Di atas langit, Zhong Bugui berkata dengan suara yang dalam, dan suara itu menyebar ke seluruh keluarga Zhong. Penatua Zhong Tong, yang memegang pegangan loteng, mendengar kata-kata Zhong Bugui, dan menamparkan tubuhnya dengan lincah. Dia buru-buru meninggalkan loteng. Loteng dan pergi untuk membuka penjaga klan Arai, segerak kekuatan formasi yang menakutkan dan kuat meresap ke seluruh keluarga Zhong, dan tidak ada yang bisa meninggalkan keluarga Zhong. Murid-murid keluarga Zhong semua berbicara tentang tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Zhong, tetapi mereka benar-benar memulai formasi perlindungan klan. Karena konsumsi koin bela diri sangat besar, karena formasi perlindungan hanya akan diaktifkan ketika musuh asing menyerbu. Memikirkan Penatua Agung yang benar-benar membuka formasi penjaga ini.
Di kedalaman bumi, Li Mushen meninggalkan halaman kuno secara langsung dan melarikan diri dari keluarga Zong, tetapi diblokir oleh kekuatan formasi, dan hatinya tenggelam. Apa yang membuatnya sangat gugup? Zong Buhui membubarkan formasi Yantian Wuling dan memasuki halaman kuno, dengan niat membunuh di matanya, dan tentu saja, seseorang memasuki halaman kunonya. Perasaan spiritual yang kuat merasuki halaman kuno, tidak meninggalkan jejak tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun. Dia tahu bahwa orang yang menyelinap ke halaman kuno telah pergi dan memasuki rumah. Wajah Zong Buregai sangat jelek. Sepintas peta harta karun 8 dewa menyeberangi langit yang tergantung di dinding telah menghilang, dan seluruh rumah dilacak oleh seseorang yang membalik. Zong Bugui meliriknya dan menemukan key yang dimasukkan ke dalamnya hari ini. Peri beracun teh telah menghilang, dan seluruh wajah sedingin es. Dia berjalan ke kotak di mana Kaisar Martial Coins ditempatkan dan membukanya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. 1000 Emperor Martial Coins telah menghilang, tetapi ekspresi Zong Burek tetap tidak berubah. Sidik jari muncul secara horizontal di bagian bawah kotak, meletakkan tangan besar ke dalam sidik jari. Seluruh halaman kuno bergetar, dan susunan teleportasi kuno muncul di ruangan itu. Dan kekuatan misterius dan perkasa terpancar dari susunan teleportasi ini. Melihat formasi teleportasi ini, Zong Bugui menghela nafas lega, mengeluarkan tangannya, dan formasi teleportasi disembunyikan lagi. Tapi wajah Zong Bugui sangat jelek, dia sangat akrab dengan semua yang ada di rumah ini, dan dia tahu sekilas apa yang hilang. Teh Kuduksian, 8 dewa melintasi langit, dan 1000 koin bela diri kaisar semuanya hilang, siapa itu? Zong Bugui mengerutkan kening, mengetahui bahwa ada formasi kelas 5 di halaman kuno ini, dan bahkan pembangkit tenaga dari Realm Martial Monarch tidak dapat memasuki halaman kuno ini, siapa itu? Itu bahkan tidak memiliki kehidupan, bahkan tidak menyebabkan reaksi formasi memasuki halaman kuno, dan bahkan mencuri harta karun itu. Namun, rahasia kotak yang membuat Zong Bugui bernafas lega belum ditemukan, bahkan peta 8 dewa menyeberangi langit tidak seberharga rahasia kotak itu. Penatua besar. Di luar halaman kuno, suara Elder Zong Tong datang, dan Zong Bugui meninggalkan halaman kuno. Tetua, seluruh keluarga Zong telah sepenuhnya diblokir. Ada raja yang menjaga di mana-mana. Bahkan seekor lalat tidak dapat meninggalkan keluarga Zong. Zong Bugui mengangguk, tubuhnya seperti batu es, memancarkan cahaya dingin, dia tahu bahwa orang yang menyelinap ke halaman kuno masih di rumah Zong, dimanapun dia bersembunyi. Dia pasti akan ditemukan. Melihat keluarga Zong yang luas dan luas, Zong Bu menyesal dan berkata, tidak peduli seberapa suci Anda, jika Anda berani menyelinap ke halaman kuno, dimanapun Anda bersembunyi. Saya akan menangkap Anda. Zong Bugui keluar dengan sebuah perintah, dan semua murid dari keluarga Zong di atas alam seni bela diri dikirim satu demi satu untuk menemukan sosok Li Mushen dalam keluarga Zong. Di tempat gelap keluarga Zong, Li Mushen, yang menggunakan teknik penyembunyian abadi, berdiri di sana dengan tenang, menyembunyikan seluruh tubuhnya antara langit dan bumi. Dalam waktu singkat setengah kolom dupa, ratusan murid keluarga Zong di atas alam Wuling datang dari sini, dia lewat untuk mencari jejaknya, tapi untungnya. Kekuatan supernatural Li Mushen dan penyembunyian abadi sangat kuat, dan murid-murid keluarga Zong ini tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Tapi ini bukan teknik yang panjang lebar. Teknik penyembunyian abadi menghabiskan banyak kekuatan roh abadi di dalam tubuh, dan keadaan menyembunyikan dunia tidak bisa bertahan lama. Begitu kekuatan roh abadi di Danau Xianfei dan Danau Renling dikonsumsi cepat, Li Mushen tidak akan bisa bersembunyi di langit dan bumi, dan itu akan menjadi masalah waktu untuk ditemukan. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini, pikir Li Mushen. Dia diam-diam pergi sementara murid-murid keluarga Zong meninggalkan tempat persembunyiannya, dia hanya tahu Linger dan Zong Ruyi di keluarga Zong. Linger telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Zong Buhui, dan tampaknya satu-satunya rencana untuk saat ini adalah mencari bantuan dari Zong Ruyi. Teknik abadi gaib menyembunyikan semua napas dan menghindari semua pencarian. Li Mushen pergi mencari keberadaan Zong Ruyi. Pada saat ini, Zong Ruyi bangun dari tempat tidur dengan wajah kuyu. Karena menonton Penatua Agung tadi malam, sarafnya benar-benar tegang, dan dia sangat kuyu, baik dalam roh maupun roh, tetapi pada saat ini, ada banyak kebisingan di rumah Zong. Membangunkannya dari tidurnya. Setelah meninggalkan ruangan, Zong Ruyi dengan santai meminta seorang murid dari keluarga Zong untuk mengetahui bahwa seseorang telah menyelinap ke dalam keluarga Zong pagi ini. Dan bahkan mendobrak halaman kuno tempat keberadaan Tetua Agung. Mendengar apa yang dikatakan murid keluarga Zong, Zong Ruyi langsung berpikir cerdas, dan berpikir, mungkinkah itu Li Mushen?
Siapa yang bosan menyelinap ke halaman kuno Tetua Agung, itu pasti Li Mushen. Lagi pula, jika Li Mushen ingin mencuri daun teh, dia harus berada di halaman kuno mantan Tetua Agung. Pada saat ini, Zhong Rui tidak lagi mengantuk dan buru-buru mengenakan pakaiannya dan pergi mencari keberadaan Li Mushen. Dia tahu bahwa Li Mushen pasti bersembunyi di suatu tempat di keluarga Zhong. Begitu keluarga Zhong menemukannya, itu akan menyusahkan. Di jalan, Zhong Rui semakin mengagumi Li Mushen. Anda harus tahu bahwa keluarga Zhong adalah keluarga besar di Donghuang. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Beraninya prajurit biasa berani menyelinap ke keluarga Zhong. Tapi Li Mushen benar-benar menyelinap masuk, dan juga diam-diam masuk ke halaman kuno Penatua Agung. Di halaman kuno, formasi kuat diatur oleh Yuan Tianxi kelas 5. Zhong Rui sangat ingin tahu tentang bagaimana Li Mushen menyusup. Tanda tanya. Luar biasa, benar-benar luar biasa, gumam Zhong Rui. Apa yang begitu kuat? Murid keluarga Zhong di sebelahnya bertanya kepada Zhong Rui. Zhong Rui memutar matanya ke arah murid keluarga Zhong. Saya berkata, tentu saja orang-orang yang menyusup ke keluarga Zhong luar biasa. Anda berpikir bahwa halaman kuno keluarga Zhong yang kuat dan tetua yang tak terhitung jumlahnya telah mendirikan yang kelima formasi kelas dan dia bisa menyelinap ke dalamnya pada saat ini. Sebenarnya bersembunyi di rumah Zhong, tidak ada yang tahu, apakah menurutmu itu luar biasa? Murid keluarga Zhong mengangguk sambil berpikir, ini benar-benar menakjubkan. Tentu saja, kamu pergi ke sini untuk subscribe channel CDN dan memeriksa apakah ada jejaknya, dan aku akan pergi ke sisi lain untuk melihat, kata Zhong Rui. Bab 168. CDN, 2 token. Ini baik. Zhong Rui berpisah dan mencari keberadaan Li Mushen sendirian. Keluarga Zhong sangat besar, dan dia tidak tahu di mana Li Mushen bersembunyi saat ini, tetapi jangan ditangkap, pikir Zhong Rui. Saudara Zhong. Pada saat ini, suara Li Mushen datang dari telinga Zhong Rui. Zhong Rui sangat gembira, saudara Li, apakah itu kamu? Ini aku. Ini benar-benar kamu. Saudara Li, kamu benar-benar luar biasa, kata Zhong Rui. Li Mushen mengundurkan diri dari teknik penyembunyian abadi dan berdiri di depan Zhong Rui. Karena konsumsi terlalu banyak energi surgawi di tubuhnya, wajahnya menjadi pucat saat ini, dan napasnya sedikit berat. Kakak Li, kamu baik-baik saja. Li Mushen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja energi spiritualnya terlalu banyak dikonsumsi. Bisakah kamu meninggalkan keluarga Zhong? Zhong Rui bertanya-tanya, pada saat ini, keluarga Zhong telah memulai formasi perlindungan klan, dan saya tidak dapat meninggalkan keluarga Zhong. Hati Li Mushen tenggelam, dan sekarang kekuatan roh abadi di tubuhnya tidak cukup untuk mendukung penggunaan penyembunyian abadi untuk waktu yang lama. Dia tidak berharap bahwa Zhong Buhui akan melakukan upaya besar untuk memulai formasi besar untuk melindungi alam. Keluarga, jika dia terus seperti ini, dia hanya akan dikelilingi oleh Zhong. Murid-murid saya menemukannya. Tapi ada cara untuk meninggalkan formasi wali. Tiba-tiba, kata Zhong Rui. Mata Li Mushen berbinar dan buru-buru bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Zhong Rui juga tahu bahwa situasinya serius saat ini, dia berkata dengan suara yang dalam, jika Anda memiliki token patriark, Anda dapat langsung menerobos formasi wali dan pergi. Sekarang kehidupan patriark dipertaruhkan, ini adalah satu-satunya jalan. Di mana token utama? Apakah di Zhong Buhui? Li Mushen bertanya lagi. Zhong Rui menggelengkan kepalanya, Zhong Buhui hanyalah penatua agung, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan token. Token itu diberikan kepada Linger sebelum patriark pingsan karena keracunan. Li Mushen menghela napas lega, di tempat Linger, maka masalah ini akan mudah ditangani. Tiba-tiba, wajah Li Mushen berubah. Dan beberapa murid dari keluarga Zhong yang berada di ranah Martial King mencari dan menggunakan teknik tersembunyi abadi untuk menyembunyikan sosok mereka secara langsung. Murid-murid Zhong ini melihat Zhong Rui. Zhong Rui, kenapa kamu di sini? Murid-murid keluarga Zhong bertanya kepada Zhong Rui. Zhong Rui tersenyum dan berkata, saya sedang mencari keberadaan orang yang menyelinap ke rumah Zhong, dan saya hanya mencari di sini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya murid dari keluarga Zhong di alam Raja Wujing. Zhong Rui menggelengkan kepalanya, tidak di sini, mari kita pergi ke sana dan melihat. Setelah itu, Zhong Rui pergi bersama murid dari keluarga Zhong yang sedang terburu-buru ke alam Raja Bela Diri. Setelah mereka pergi, Li Mushen muncul lagi, matanya bersinar terang, dan dia berpikir, sepertinya aku harus pergi ke tempat Linger untuk memberitahunya bahwa teh Kuduxian telah dibawa kembali.
Seluruh sosok itu disembunyikan lagi, dan Li Mushen pergi ke loteng tempat Zonglinger berada di bawah tahanan rumah. Banyak murid dari keluarga Zong mencari jejak Li Mushen, dan kekuatan menjaga loteng juga berkurang banyak. Penatua Zong Tong juga meninggalkan loteng. Li Mushen dengan mudah memasuki loteng dalam keadaan penyembunyian abadi, dan melihat masing-masing. Lainnya lagi Zonglinger. Keluar dari teknik gaib abadi dan muncul di depan Zonglinger. Saudara Mushen. Li Mushen mengeluarkan koin bela diri kaisar, memegangnya di telapak tangannya. Dan menggunakan kekuatan spiritual Zenshi Xian Mojing untuk memperbaiki kekuatan spiritual di dalamnya untuk melengkapi kekuatan spiritual peri yang dikonsumsi dalam tubuh. Saudara Mushen, apa yang terjadi di luar? Kata Zonglinger. Saya membawa kembali teh kudu immortal, dan sekarang Penatua Agung telah memblokir seluruh keluarga Zong dan mencari jejak saya. Li Mushen berkata, sisi lain mengeluarkan kotak harta karun berisi teh kuduk Xian dan menyerahkannya kepada Zonglinger. Membuka peti harta karun, Zonglinger melihat setengah teh kuduk Xian tergeletak di dalamnya, dan dia terkejut, Saudara Mushen, Anda benar-benar membawa teh kuduk Xian ini kembali. Li Mushen mengangguk. Wajah Zonglinger tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata kepada Li Mushen, Kakak Mushen, tetua pertama sedang mencari keberadaanmu, jadi kamu harus segera meninggalkan keluarga Zong. Penatua pertama telah membuka formasi besar untuk melindungi klan, dan dia membutuhkan token patriark untuk dapat pergi. Zong Rui mengatakan bahwa Anda memiliki token patriark di sini, jadi saya akan datang kepada Anda. Token patriark, ya, Linger memilikinya di sini. Zong Rui mengeluarkan token antik dari cincin pegangan di ujung jarinya. Token antik ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan itu adalah harta karunnya sendiri, dengan kata lonceng terukir di atasnya. Saudara Mushen, ini adalah tanda dari patriark. Anda harus segera meninggalkan keluarga Zong agar tidak ditangkap oleh tetua pertama, kata Zonglinger dengan cemas. Li Mushen mengangguk, dan dia berkata kepada Zonglinger. Saya akan datang untuk merawat ayahmu dalam 3 hari, karena teh kuduk Xian hilang, saya khawatir Penatua Agung akan mewaspadai saya pada waktu itu, dan teh kuduk Xian akan diletakkan di sini untukmu. Dan kamu akan membutuhkannya pada saat itu. Dengan bantuanmu, ambil kesempatan untuk mengambilkan teh kuduk Xian untuk ayahmu. Zonglinger mengangguk berat. Linger, aku pergi dulu, tunggu aku. Hati-hati. Setelah mendapatkan token patriark, Li Mushen diam-diam meninggalkan loteng menggunakan teknik immortal gaib. Meskipun satu Emperor Martial Coin disempurnakan, teknik immortal invisibility menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual immortal di dalam tubuh. Setelah Li Mushen meninggalkan loteng, dia keluar dari rumah Zong tanpa henti. Murid-murid keluarga Zong yang lolos dari pencarian, Li Mushen datang ke formasi besar untuk melindungi klan. Formasi penjaga dibuka, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan formasi, mengisolasi segalanya, dan tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Li Mushen mengeluarkan token patriark, dan roh abadi mengalir ke dalamnya, formasi penjaga sedikit bergetar, mengungkapkan celah, sudut mulutnya sedikit naik. Dan Li Mushen meninggalkan keluarga Zong secara langsung. Di sisi lain, Zong Bugui, yang menutupi keluarga Zong, mencari suara Li Mushen, dan tiba-tiba melihat ke arah di mana Li Mushen pergi. Di sana, dia merasakan sedikit getaran dari klan penjaga, sosoknya melintas, dan dia mengendalikan roh itu, Hong langsung menuju ke arah yang ditinggalkan Li Mushen. Segera, Zong Bugui datang ke tempat di mana Li Mushen baru saja pergi, dan formasi besar melindungi klan sedikit bergetar, dan jelas bahwa seseorang telah meninggalkan formasi besar tadi. Wajah Zong Bugui sangat muram, lolos. Tidak dapat menahan amarah di hati Zong Bugui, dia mengambil napas dalam-dalam dan langsung meninggalkan tempat itu. Di loteng, setelah Zonglinger menyembunyikan teh kuduk Xian di tempat yang bahkan Zong Bugui tidak dapat menemukannya, dia merasa tidak nyaman. Dia bertanya-tanya apakah Li Mushen telah meninggalkan rumah Zong sekarang, dan dia sangat mengkhawatirkan Li Mushen. Pada saat ini, loteng terbuka, dan Zong Bugui berjalan ke loteng dengan wajah muram. Zonglinger terkejut dan mundur beberapa langkah, Penatua, mengapa kamu di sini? Zong Bugui berhenti di depan Zonglinger, di mana token patriark yang diberikan patriark padamu. Hati Zonglinger melonjak, Penatua, ada apa? Keluarkan token patriarkmu. Wajah Zong Bugui sangat jelek. Melihat bahwa Zonglinger tidak mengeluarkan token patriark untuk waktu yang lama, Zong Bugui tidak lagi memiliki temperamen halus yang biasa, dan mencibir, Zonglinger, kamu sangat cakap. Kamu benar-benar memerintahkan seseorang untuk menyelinap ke halaman kuno, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Penatua, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Zonglinger sedikit mengernyit.
Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana dengan token Patriark? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Patriark memberikan token kepada saya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Zonglinger berkata dengan tidak puas. Penatua Zong Buhui menikahinya dengan Jijia Jiyu tanpa izin, dan pada saat yang sama dia ditempatkan di bawah tahanan rumah di loteng. Zonglinger telah lama tidak puas dengan Zong Buhui. Zong Buhui mendengus dingin, berbalik dan meninggalkan loteng. Pencuri itu, dia akan menemukannya. Penatua, tidakkah kamu menginginkan token Patriark? Aku akan memberikannya kepadamu. Dan tepat ketika Zong Buhui hendak keluar dari loteng, Zonglinger tiba-tiba berkata. Zong Buhui tiba-tiba menoleh dan menatap Zonglinger. Saya melihat bahwa sudah ada token antik di tangan Zonglinger, yang merupakan token Patriark. Melihat token ini dan aura yang memancar darinya, Zong Buhui percaya bahwa itu adalah token Patriark asli. Karena token Patriark ada di tangan Zonglinger, bagaimana orang itu meninggalkan formasi perlindungan klan? Setelah merenungkan sedikit, Zong Buhui berpikir bahwa pria misterius itu telah menghancurkan formasi kelas 5 yang diatur oleh halaman kuno, dan berpikir dalam hati. Sepertinya dia adalah Yuan Tianxi yang kuat, karena dia dapat menghancurkan formasi Yan Tian Wuling. Lihat ayo, ada cara lain untuk melarikan diri dari pertempuran parit. Penatua, apakah kamu puas sekarang? Zonglinger tampak sangat keras kepala dan memandang Zong Buregai dengan tidak puas. Zong Buhui juga seorang pria besar, wajahnya yang suram kembali normal, menunjukkan senyum yang elegan. Berlama-lama tetua pertama menyalahkanmu. Zonglinger sudah tahu siapa Zong Buhui, dan menyimpan token Patriark. Penatua, kamu bisa pergi sekarang. Sulit bagimu untuk beristirahat dengan baik. Zong Buhui meninggalkan loteng dengan cahaya dingin di wajahnya dan berjalan pergi. Zonglinger bersembunyi di jendela loteng dan menyaksikan Zong Buhui pergi. Hanya untuk menghela nafas lega, dia mengeluarkan token antik dari cincin itu. Token ini memang benar-benar token pemilik rumah. Selain ayahnya, bahkan para tetua tidak tahu bahwa ada dua bagian dari token master. Zonglinger samar-samar ingat betapa seriusnya ayah ketika dia menyerahkan token master kepadanya. Rumah memiliki peran besar yang tidak bisa hilang. Saudara Mushen mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kembali teh abadi kudu. Ayah diselamatkan, pikir Linger. Setelah Li Mushen meninggalkan rumah Zong menggunakan token Patriark yang diberikan kepadanya oleh Linger, dia menggunakan Xiao Yao untuk melarikan diri dari Yunsu ke kejauhan. Dan melarikan diri langsung dari timur kota ke barat kota, dan akhirnya menghela nafas lega. Kali ini, menyelinap ke rumah Zong sangat bermanfaat bagi Li Mushen. Yang paling penting adalah mendapatkan kembali daun teh dan bahkan mendapatkan gambar 8 dewa melintasi langit. Begitu dia menguasai gambar ini, Li Mushen akan melakukannya lagi. Kartu Hall yang lebih kuat. Yang membuat Li Mushen semakin penasaran adalah rahasia apa yang tersembunyi di dalam kotak tempat penyimpanan koin Kaisar Wu. Intuisi Li Mushen memberitahunya bahwa Zong Buhui tidak ragu untuk membiarkan Yuan Tianxi yang kuat dan mulia mengatur formasi 5 peringkat di halaman kuno, dan itu semua untuk kotak di rumah itu. Tapi bukan ini yang harus dipikirkan Li Mushen sekarang. Tunggu saja 3 hari untuk pergi ke rumah Zong untuk merawat ayah Linger, Zong Wudi, untuk mengobati racun jahat. Begitu Zong Wudi bangun, seluruh keluarga Zong akan berada di bawah kendali Zong Wudi, dan Linger tidak akan menikahi Jiyu seperti di kehidupan sebelumnya, dan dia akan menderita seumur hidup. Bab 169. CDN. Kuil pengobatan, uang negatif. Tapi Li Mushen tidak tahu bahwa pada saat ini Jiyu menggunakan senjata sihir terbang yang kuat dan telah datang ke Evil Dragon City pada saat ini. Dan kemudian memasuki rumah Yu dan mengambil 3 Raja Wunu dari Wu Wangjing yang kuat tanpa berhenti sama sekali. Pergi ke kota Belding. Di kota Zongding, Li Mushen pulih seperti sebelumnya, berkeliaran di kota Zongding, seolah-olah dia tidak pernah menyelinap ke rumah Zong. Zong Ruyi meninggalkan rumah Zong dan menemukan Li Mushen di barat kota. Bagus, saudaraku. Li Mushen lolos dari keluarga Zong tanpa cedera, dan Zong Buhui sangat mengagumi Li Mushen. Li Mushen tersenyum ringan, apakah ada koin bela diri? Kenapa? Tanya Zong Ruyi. Beli obat untuk mengobati luka pemiliknya, kata Li Mushen. Mata Zong Ruyi tiba-tiba menyala, saudara Li, apakah Anda mendapatkan teh abadi kudu itu dari Penatua Agung? Li Mushen dalam suasana hati yang baik dan tersenyum tanpa ragu. Tuhan. Zong Ruyi tidak menyangka bahwa Li Mushen benar-benar berhasil, dan mendapatkan teh kuduksian dari Tetua Agung, pemilik rumah benar-benar terselamatkan. Saudara Li, pergi, beli obat, semua koin bela diri adalah milikku. Zong Ruyi berkata dengan bangga.
Di bawah kepemimpinan Zhong Ruyi, Li dan keduanya segera datang ke aula pengobatan yang megah di barat kota. Saudara Li, ini adalah kuil pengobatan. Kuil pengobatan telah ada di Wastelen Timur untuk waktu yang lama. Dikabarkan bahwa itu dibuat oleh seorang alkemis di ranah Kaisar Bela Diri. Di kuil kedokteran ini, tidak ada obat yang tidak bisa dibeli. Ayo masuk. Li Mushen menatap kuil obat yang megah di depannya, dan matanya berkedip. Tanpa diduga, Li Mushen datang ke kuil obat lagi begitu cepat. Di kehidupan sebelumnya, Li Mushen adalah seorang alkemis kelas 5. Karena dia berlatih sutra menekan dewa dan iblis dunia, setiap kali dia membuka danau spiritual di tubuhnya, dia membutuhkan ramuan langka di dunia. Oleh karena itu, ketika Li Mushen berada di alam wujud, ia bergabung dengan kuil pengobatan. Untuk memberikan kenyamanan bagi dirinya sendiri, Li Mushen juga memiliki perasaan yang mendalam untuk kuil pengobatan, tetapi untuk perasaan yang lebih dalam itu adalah kebencian kuil kedokteran. Karena pemurnian pil tubuh suci yang membuka danau tubuh suci, Li Mushen mengekspos kitab suci abadi dan iblis budidaya, yang menarik keserakahan dan penjarahan kuil kedokteran. Dan Li Mushen juga melarikan diri karena ini. Pelarian hebat, Li Mushen memurnikan pil tubuh suci dan berhasil membuka danau tubuh suci ketiga. Hal yang sama berlaku. Li Mushen terbangun dalam pelarian besar hidup dan mati dan menjadi salah satu sosok gurun timur yang terhormat. Ikuti Zhong Ruyi ke kuil kedokteran. Kuil kedokteran adalah istana besar yang dibangun oleh pohon-pohon kuno. Prajurit datang dan pergi di kuil seperti laut. Tidak hanya ras manusia, tetapi juga ras alien lainnya, membeli materi spiritual surga dan bumi. Ketika Li Mushen memasuki kuil pengobatan, dia mencium semua jenis wewangian obat aneh yang datang ke arahnya. Di aula ada alun-alun kuno dengan kios yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ada banyak bagian, ribuan tahun, dan bahkan ribuan tahun. Kuil pengobatan selanjutnya dibagi menjadi beberapa area obat roh, area eliksir, termasuk area alkimia dan area lainnya. Di kuil obat ini, ada banyak orang kuat. Bahkan jika tidak sedikit raja di alam Wuang, Li Mushen tahu bahwa di dalam kuil pengobatan ini, tidak hanya terdapat pusat kekuatan raja alam bela diri. Tetapi bahkan Raja Bela Diri dan Yang Mulia. Meskipun Leng Sengjian adalah Master Jiu, ia termasuk dalam kekuatan pengobatan tempel, meskipun kultivasinya hanya Martial King Realm, tetapi karena statusnya sebagai seorang alkemis. Sumber daya dan koneksi yang dapat dia gunakan tidak dapat diukur. Saudara Li, ramuan apa yang harus saya beli untuk menyelamatkan Patriark? Zhong Ruyi bertanya kepada Li Mushen. Li Mushen melihat sekeliling dan berkata kepada Zhong Ruyi, pergi ke area pengobatan roh. Setelah mengambil kembali teh kuduksian dari halaman kuno Zhong Burek, dia hanya perlu mengambil teh kuduksian untuk Zhong Wudi untuk menyembuhkan racun jahatnya. Mengapa dia datang ke kuil kedokteran untuk membeli obat mujarab? Sudah waktunya untuk menutupi dan memberi masih ada kesempatan untuk mengobati Zhong Wudi dengan teh kuduksian, dan pada saat yang sama mencari bahan obat untuk memurnikan pil tubuh suci. Keduanya segera datang ke area obat roh. Di daerah ini, ada obat roh dan bahan obat di mana-mana. Aroma obatnya kuat, dan para pejuang datang dan pergi. Namun, dibandingkan dengan kuil obat yang berisik, meskipun para pejuang di daerah ini ada banyak, tetapi tampaknya sangat sunyi, tidak ada yang berisik. Dan mereka semua membeli bahan obat mereka sendiri dengan tenang. Lagi pula, sebagian besar orang yang ingin membeli bahan obat adalah alkemis. Master Alkimia yang mulia, Master Tianbao yang misterius, dan Master Yuan Tian yang kuat adalah tiga pekerjaan paling misterius dan kuat di benua Dewa Abadi. Terutama ketika pekerjaan telah mencapai peringkat kelima atau lebih, beberapa dari 10.000 suku berani memprovokasi mereka. Kakak Li, jamu apa yang ingin kamu beli? Zhong Ruyi sedang berjalan di jalan dan bertanya pada Li Mushen. Li Mushen melewati kios-kios di area obat roh, melirik ramuan obat roh yang berharga ini, dan berkata perlahan. Rumput suci, kepala jamur peri, kulit tulang beracun yang berusia lebih dari 100 tahun. Li Mushen mendaftar bahan obat untuk menyempurnakan pil tubuh suci satu persatu, dan pada saat yang sama dicampur dengan beberapa bahan obat untuk pengobatan Zhong Wudi. Area ramuan di kuil obat adalah pasar terbesar untuk bahan obat. Li Mushen menduga bahwa sebagian besar bahan obat yang digunakan untuk menyempurnakan pil tubuh suci harus dapat dikumpulkan. Setelah mendengar kata-kata Li Mushen, Zhong Ruyi mulai baik-baik saja dan mengangguk, tetapi ketika ramuan obat menjadi lebih berharga dan tahun-tahun menjadi semakin tua. Bahkan beberapa ramuan obat belum pernah terdengar sebelumnya, dan keringat dingin muncul di Zhong Dahiruyi. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak obat yang berharga dan langka akan dibutuhkan untuk menyembuhkan kepala keluarga. Zhong Ruyi berhenti, wajahnya semakin pucat.
Li Mushen berhenti dan menatap Zhong Ruyi dengan ragu, ada apa? Saudara Li, ramuan ini. Sudut mulut Li Mushen terangkat, tidak harus bersama-sama, mari kita lihat berapa banyak yang dapat ditemukan di area obat roh ini. Oke. Li Mushen pasti telah menghabiskan banyak koin bela diri untuk memperbaiki bahan obat dari pil tubuh suci, tetapi dia tidak khawatir. Dia sekarang membawa koin bela diri kaisar yang dia dapatkan dari Zhong Bugui, koin bela diri 1000 kaisar. Yang merupakan jumlah yang sangat berharga itu lebih dari cukup untuk membeli bahan obat dari pil tubuh suci. Area ramuan sangat luas, dan Li Mushen dan Zhong Ruyi dengan cepat menemukan ramuan berusia beberapa ratus tahun. Ketika Zhong Ruyi bertanya tentang harganya, dia terkejut. Rumput ilahi sangat berharga, ini adalah obat tonik yang hebat untuk memberi nutrisi ki dan menyehatkan tubuh, dan sangat bermanfaat bagi tubuh fisik seniman bela diri. Zhong Ruyi berpikir bahwa ramuan ilahi paling banyak bernilai 1000 koin Tianwu. Meskipun dia memiliki brankas kecil ini di rumah Zhong selama bertahun-tahun, dia tidak dapat membeli beberapa tanaman sama sekali. Melihat beberapa rumput suci yang tergeletak dengan tenang di stan, Zhong Ruyi bergumam, ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Ambil uangnya. Li Mushen mengambil 2 rumput dewa dari kios dan berkata kepada Zhong Ruyi. Zhong Ruyi tersenyum malu. Meskipun 20.000 koin Tianwu digunakan untuk merawat tuan keluarga, mengeluarkannya pasti akan menyebabkan ledakan sakit hati. Anda harus tahu bahwa koin Tianwu di lemari besi kecilnya hanya sekitar 70.000 atau 80.000. Ini masih keluarga selama bertahun-tahun. Akumulasi dari melakukan tugas. Stan didirikan oleh alien dari alam raja bela diri. Matanya seperti ikan. Dia duduk di sisi stan dengan ringan. Melihat bahwa Zhong Ruyi lambat mengambil uang, dia berkata dengan dingin, jika kamu menyukainya. Atau tidak, jika Anda tidak membelinya, keluarkan. 10.000 koin bela diri surgawi, masih tinta seperti ini. Petik 2. Zhong Ruyi memelototi ras alien, menggertakkan giginya, memasukkan 20.000 koin Tianwu ke dalam cincin penyimpanan uang, dan memberikannya langsung ke ras alien. Alien itu melirik koin Tianwu di cincin penyimpanan uang, dan kemudian tersenyum, 30.000 koin Tianwu, tidak lebih, tidak kurang, 2 rumput suci ini milikmu. Li Mushen mengangguk, lalu pergi bersama Zhong Ruyi. Kakak Li, obat mujarab ini terlalu mahal. Diperkirakan kita akan kehabisan uang jika kita tidak bisa membeli beberapa tanaman. Ayo kembali. Tidak apa-apa. Li Mushen menggelengkan kepalanya, tersenyum tipis, memandangi 2 ramuan ilahi di tangannya, dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Mata Zhong Ruyi adalah satu hal, melihat Li Mushen seperti ini, tampaknya Li Mushen pasti telah menyiapkan koin bela diri untuk membeli bahan obat. Ini membuat Zhong Ruyi menghela nafas lega, dan kemudian keduanya mencari obat mujarab untuk menyempurnakan pil tubuh suci di kuil pengobatan, jauh lebih jarang, dan area ramuan sangat besar. Tetapi keduanya tidak menemukan beberapa tanaman. Sepertinya tidak mudah ditemukan, pikir Li Mushen. Namun, Li Mushen tahu bahwa pasti ada pil obat untuk memurnikan pil tubuh suci di kuil obat ini, dan area obat hanya area luar kuil obat di lantai lelang di bawah. Kakak Li, di mana kamu mencari? Sama seperti Li Mushen dan Zhong Ruyi sedang mencari obat mujarab yang berharga untuk menyempurnakan pil tubuh suci, Zhong Rujian melihat sekelompok orang di kejauhan dari daerah obat mujarab. Apa yang terjadi di sana? Li Mushen menggunakan sisa koin Tianwu dari Naji untuk membeli ramuan berharga yang secara membabi buta memurnikan pil tubuh suci, dan memasukkannya ke dalam cincin kuno. Pergi dan lihat. Distrik pengobatan roh berada di bawah yurisdiksi kuil pengobatan, dan tidak ada yang berani berada di pusat kota. Tetapi Li Mushen ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di distrik pengobatan roh ini. Ada banyak orang yang menonton, dan ada juga petugas penegak hukum dari kuil kedokteran, tetapi petugas penegak hukum yang kuat ini hanya menonton dengan acuh tak acuh dan tidak menenangkan masalah. Jelas, bahkan petugas penegak hukum kuil kedokteran tidak berani memprovokasi pembuat onar dengan mudah. Biar. Zhong Ruyi menyingkirkan kerumunan dan melihatnya melalui celah. Ketika dia melihat pembuat onar di dalam, matanya menyipit, lalu dia menoleh ke Li Mushen dan berkata, ini Wang Fu. Li Mushen mengungkapkan keraguannya. Zhong Ruyi menjelaskan untuk Li Mushen. Wang Nek adalah cucu dari Daitian Sun Shou, seorang Wang yang bermarga di kota Zhongding, mengandalkan kakeknya untuk menjadi Daitian Sun Shou di kota Zhongding. Dia melakukan hal-hal buruk di Zhongding. Kota Ding, melakukan omong kosong apapun yang terjadi. Tidak heran jika petugas penegak hukum kuil kedokteran tidak berani memprovokasi mereka. Li Mushen melihat ke dalam kerumunan dan melihat seorang pria muda.
Dia baru berusia 20 tahun, mengenakan gaun panjang yang indah, dan ditemani oleh 2 tentara survei langit. Dia memiliki ekspresi dominan di wajahnya, dan matanya penuh kebanggaan. Dia mencibir dan menatap seorang pria muda di depan dia dengan jijik. Dia mengutuk dan menolak untuk membiarkan dia pergi. Bab 170. CDN, tembakan kuil obat. Li Muxian memandang pemuda itu, tetapi dia baru berusia 14 atau 15 tahun, mengenakan pakaian sederhana, tetapi dia terlihat sangat tampan dan tampan. Titik. Kamu bocah, beraninya kamu mencuri harta paman ini dan tidak ingin hidup lagi. Wang Nek memegang pedang hijau cian di tangannya, dengan pola terukir di atasnya, memancarkan kekuatan aneh. Itu adalah senjata tingkat bumi. Meskipun pedang ini adalah senjata tingkat bumi, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa bahannya sangat luar biasa, apakah itu bahan, pola harta, atau distribusi fluktuasi kekuatan. Semuanya membuktikan bahwa pedang ini kualitas tertinggi di antara senjata tingkat bumi, dan itu telah jauh, senjata tingkat semu tidak jauh. Jelas pedang ini sangat berharga, bernilai ribuan emas. Prajurit di sekitarnya sangat mendengarkan kata-kata Wang Fu. Meskipun Wang Fu biasanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai cucu dari Tian Sun Shou, dia melakukan segalanya dengan salah, tetapi kali ini mereka mempercayai kata-kata Wang Fu. Bagaimanapun, pedang ini sangat berharga, bahkan jika mereka mau untuk mencuri. Tapi pemuda itu pengecut dan terlihat sangat ketakutan, tidak peduli seberapa menghina Wang Wei, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Wang Fu melihat pemuda seperti ini, dia bahkan mencibir di dalam hatinya. Dia berjalan di depan pemuda itu dalam 2 langkah. Dia memiliki kepala lebih tinggi dari pemuda itu, dan menatap pemuda itu dengan arogan. Siapa memberimu keberanian untuk mencuri buku ini? Pedang paman, aku masih ingin menggunakan pedang untuk membeli eliksir, tapi sekarang aku ditangkap oleh paman ini, bagaimana menurutmu? Para penonton banyak berbicara. Meskipun mereka memandang rendah pemuda itu, mereka juga mengkhawatirkannya. Anda mengatakan bahwa barang-barang yang Anda curi itu tidak baik. Pedang ini milikku. Di bawah agresi-agresif Wang Nek, pemuda itu mundur selangkah, tetapi semakin menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut. Milikmu. Wang Fu mencibir, lihat betapa miskinnya kamu juga dilengkapi dengan pedang ini. Tanya orang-orang di sekitarmu, apakah mereka percaya? Wang Fu meraih pemuda itu, lihat ke atas dan tanyakan pada orang-orang di sekitar mereka apakah mereka percaya. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala, tidak mempercayai kata-kata bocah itu, dan seorang prajurit membujuk bocah itu, anak muda, minta maaf padanya, akui kesalahanmu. Dan biarkan dia melepaskanmu. Tetapi meskipun pemuda itu pengecut, dia keras kepala, pedang ini awalnya milikku, dan tuanku memintaku untuk mengganti obatnya. Mata Wang Ne memancarkan cahaya dingin, wah, apakah kamu benar-benar terobsesi? Sekitar, Zhong Rui berkata kepada Li Muxian, kamu mengatakan bahwa bocah itu jelas tidak memiliki pedang, mengapa kamu harus mengatakan itu miliknya? Bukankah itu meminta masalah? Mata Li Muxian tidak pernah lepas dari tubuh bocah itu. Zhong Rui berpikir bahwa Li Muxian menatap lurus ke arah pemuda itu, sedikit bingung, saudara Li, apakah Anda baik-baik saja? Li Muxian kembali sadar dan menggelengkan kepalanya, dia menatap pemuda itu, dan dia merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak ingat siapa itu. Di mana Anda melihatnya? Baru sekarang Li Muxian ingat siapa pemuda ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang terkenal ini di kehidupan sebelumnya di sini. Pedang berharga itu milik pemuda itu. Li Muxian berkata kepada Zhong Rui. Zhong Rui terkejut, saudara Zhong, tidak mungkin, saya tidak berpikir anak itu terlihat seperti karakter dengan pedang, lihat pedang itu memancarkan aura yang kuat. Tidak peduli bahan atau pola di atasnya, itu semua sama, itu langka dan indah, itu pasti berasal dari tangan seorang Master Tian Bao, dan kakek Wang Fu adalah wakil Zhong Dingcheng, Tian Shou, dan hanya dia yang bisa memiliki pedang seperti itu. Berkata, Zhong Rui memiliki kecemburuan di matanya. Meskipun jam cahaya ungunya adalah senjata tingkat sudo surga, itu diperoleh melalui kerja kerasnya di keluarga Zhong selama bertahun-tahun. Itu tidak dapat ditukar dengan jam cahaya ungu, segala sesuatu tentang dirinya adalah kerja keras, yang seperti uang negatif. Li Muxian berkata kepada Zhong Rui, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membaca terus. Saya khawatir bahwa, kecuali Li Muxian, yang mengenal pemuda itu dengan baik, tidak ada yang tahu tentang pemuda ini, dan tentu saja tidak ada yang percaya bahwa pedang itu milik pemuda itu. Di area pengobatan roh, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Wang Fu sedikit mengernyit, dan berkata kepada pemuda itu. Nak, paman ini tidak ingat penjahatnya, kamu hanya perlu mengakui bahwa pedang ini milikku, paman itu.
adalah milikku. Aku akan melepaskanmu, jika kamu terobsesi dengan itu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada bicara Wang negatif penuh dengan penganiayaan, dan orang-orang di sekitar sangat bingung mengapa pemuda itu masih menolak untuk mengakuinya. Pemuda itu masih keras kepala, tetapi dia masih berkata, pedang ini milikku, tidak dicuri darimu. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuktikannya padamu. Wang Fu sangat marah, wah, kamu tidak tahu malu, kan? Beri aku bukti bahwa kamu ingin mati, kan? Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan melintas ke arah pemuda itu. Anda harus tahu bahwa Wang Na adalah seorang pejuang dari dunia seni bela diri bintang 3, dan kekuatannya kuat, tetapi tidak ada jejak kultivasi di tubuh bocah itu. Jika itu bukan pembangkit tenaga listrik absolut, itu adalah orang biasa. Jelas, semua orang menonton berpikir bahwa pemuda itu adalah orang biasa, telapak tangan Samsung Martial Spirit mungkin akan membunuh pemuda itu. Semua orang berpikir bahwa telapak tangan ini akan membunuh pemuda itu, tepat ketika telapak tangan itu hendak mendarat di wajah keras kepala pemuda itu. Tangan Wang Wei ditangkap oleh tangan lain yang tidak dapat dijelaskan, dan tangan itu adalah lengan gerak Wang Ne seperti penjepit besi, membuatnya sulit untuk bergerak. Adegan seperti itu mengubah ekspresi para penonton, saya tidak menyangka akan ada orang yang akan mengambil tindakan untuk pemuda itu. Sambil tersenyum, Li Mushen tiba-tiba muncul di depan bocah itu dan memblokir telapak tangannya untuknya. Karena dia mengatakan bahwa pedang itu miliknya, dan dia ingin membuktikannya, mengapa tidak membiarkan dia membuktikannya? Wang Fu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, lepaskan. Li Mushen melepaskan lengan Wang Ne dan berdiri di samping pemuda itu. Biarkan Rang, biarkan aku menyusahkanmu. Zhong Bugui melihat tembakan Li Mushen, dan buru-buru mendorong kerumunan dan datang ke sisi Li Mushen. Remaja itu melihat dengan rasa ingin tahu ke belakang Li Mushen yang berdiri di depannya. Tidak kurang dari 100 orang menonton, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Dia tidak tahu mengapa Li Mushen ingin membantunya. Wang Fu menggoyangkan lengannya yang sakit, menatap Li Mushen, lalu Zhong Ruyi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhong Ruyi, apa maksudmu? Zhong Ruyi merasa malu. Itu bukan urusannya. Bahkan jika Wang Na adalah cucu dari Daitian Sun Shou, Zhong Ruyi tidak takut padanya. Dia menegakkan dadanya, dan Zhong Ruyi berkata, Wang Na, aku tidak mau, tidak berarti apa-apa. Wang Fu merasa bahwa pria muda di samping Zhong Ruyi sedikit akrab, matanya menyipit, dan pada saat ini, seorang pengamat langit di belakangnya berbisik di telinganya. Mendengar kata-kata tentara survei langit, murid Wang Ne tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dalam hatinya, ternyata itu dia. Pertama kali Li Mushen menjadi terkenal di Zhongdingcheng adalah karena dia bertarung dengan Yulin di Silipo beberapa waktu lalu, memenggal kepala Yulin, yang memiliki kultivasi seni bela diri. Dengan kultivasi umumnya, dan menantangnya untuk menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dan yang kedua waktunya adalah karena pertunangan keluarga Ji dan keluarga Yu dikacaukan oleh Li Mushen dalam 2 hari terakhir, reputasi Li Mushen sekali lagi terkenal di kota Zhongding. Untuk Li Mushen, Wang Ne juga mendengar sedikit, melihat Li Mushen, tidak ada yang mengejutkan. Tetapi seluruh orang memiliki temperamen yang tenang dan seperti air yang membuat orang melihat ke samping. Wang Fu mencibir, dan dia dianggap jenius sebagai jenderal militer, tetapi selama dia berani memprovokasi dia akan tahu apa yang akan terjadi jika dia memprovokasi dia. Bunuh dia. Wang Ne langsung memerintahkan 2 pasukan pengintai langit di belakang untuk mengambil tindakan. Basis kultivasi dari 2 pasukan survei langit adalah yang satu adalah roh seni bela diri bintang 6, dan yang lainnya adalah roh seni bela diri bintang 5. Meskipun Li Mushen dapat menantangnya dengan cepat, itu belum tentu lawan. Di antara 2, Wang Fu memberi perintah, dan 2 pasukan pengintai langit langsung menyerang Li Mushen tanpa ragu-ragu. Sudut mulut Li Mushen naik, dan ketika 2 pasukan pemindai langit bergerak, jari kanan mereka menunjuk ke pedang, dan mereka menggunakan teknik pedang api yang menutupi air. Terbang keluar, mereka berdua masing-masing memiliki luka pedang mengerikan di tubuh mereka, dan jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Wajah Wang Ne sangat berubah, dan orang-orang di sekitar gempar. Bahkan Zhong Ruyi di sebelah Li Mushen terkejut, dia tahu bahwa Li Mushen sangat kuat sekarang, tetapi dia tidak terlalu kuat. Saat bertarung melawan Yulin, Li Mushen membayar mahal untuk membunuhnya, tapi kali ini, menghadapi serangan 2 pasukan survei langit, dia terluka parah dalam satu tatap muka. Apakah saya terpesona? Seseorang tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. Terlebih lagi, dia langsung menggosok matanya dengan tangannya untuk membuktikan bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Kekuatannya sangat kuat. 2 pembudidaya seni bela diri tingkat tinggi tidak cocok untuk satu gerakannya.
Orang-orang di sekitar banyak berbicara, memandang Li Mushen dengan kagum, tetapi lebih banyak prajurit yang tidak mengenal Li Mushen ingin tahu siapa pemuda ini. Namun segera, seseorang mengenali Li Mushen, matanya berbinar, dan berteriak keras di antara kerumunan. Saya kenal dia adalah Li Mushen yang bertarung melawan seni bela diri tingkat tinggi di Silipo beberapa waktu lalu, dan dia menghentikan Zong baru kemarin. Pertunangan wanita muda dan putra tertua Jiyu, saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat sekarang. Setelah kata-kata itu selesai, para penonton gempar dan menatap Li Mushen dengan kaget. Li Mushen berdiri dengan tenang, tubuhnya lurus seperti puncak. Zong Rui tersenyum dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Li Mushen, ini masalah antara aku dan anak itu, jangan pikirkan urusanmu sendiri. Wang Fu menggertakkan giginya. Oh, begitu. Li Mushen terus tersenyum dan berjalan perlahan menuju Wang Ne. Udara dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi, yang mengejutkan Wang Ne. Pada saat ini, Wang Ne memang dikejutkan oleh Li Mushen. Kekuatan langit dan bumi semacam ini hanya dalam dirinya sendiri, kakek pernah merasakannya sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Mushen juga memiliki kekuatan surga dan bumi yang begitu menakutkan. Bawa itu. Apa? Pedang di tangannya. Li Mushen berkata perlahan. Pedang ini milikku. Mata Li Mushen berkedip, dan dia menembak dalam sekejap. Wang Ne hanya merasakan tangannya mengendur, dan pedang sudah jatuh ke tangan Li Mushen. Wuling Wang Ne bintang 3 tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu adegan, biarkan hati Wang Ne negatif bahkan lebih ketakutan. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel, atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.